mahasiswa angkatan 2023 maupun angkatan lain. Saya akan mencoba share pertama-tama ini BRP-nya ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman lihat di sini, BRP itu adalah buku rancangan pengajaran teman-teman. Jadi sebenarnya setiap mata kuliah itu pasti ada nih yang namanya BRP. Nah teman-teman sebetulnya bisa minta ke tiap dosen, misalkan minggu 1 tuh ngapain, minggu ketiga ngapain, tuh sudah ada di sini semua nih teman-teman. Coba kita lihat nih ya. Ini misalkan awalnya dari deskripsi mata kuliahnya nih. Ini di setiap mata kuliah ada, teman-teman bisa minta ke dosennya dan dosennya pasti akan ngasih harusnya ya. Oke, nah ini misalkan capaian kita di mata kuliah ini itu ada 2 teman-teman. Ini capaian dari prodi, bahwa sebetulnya departemen kita tuh punya sekitar 10 sampai 11 CPL kalau nggak salah. Nah, kita tuh dititipkan 2 capaian ya teman-teman. Ada CPL 10 dan juga CPL 11 ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah aware, itu di Siak NG, pas teman-teman kemarin lihat nilai ujian, nilai di, apa namanya, dari mata kuliah kemarin tuh ada tulisannya nih, CPL 9, CPMK berapa gitu kan. Nah, ini penjabarannya semua ada di BRP nih teman-teman ya. Nah, kita tuh nanti bakal ada tulisannya di Siak itu CPL 9 dan CPMK 1 gitu misalkan ya, atau CPMK 2, atau CPL 10. Nah, ini capaian mata kuliah kita adanya di sini teman-teman. Nah, untuk CPL 10 itu harapannya kita bisa berkomunikasi, karena kan teman-teman nanti berkelompok ya dalam tugas besar itu. Nah, jadi CPL 10 ini kita nilai nih teman-teman di tugas besarnya. Lalu untuk CPL 9 ini juga, CPL 10 itu mengenai gambarnya, konten gambarnya ya, nih, mengenai gambarnya. Nah, CPL 9 itu tentang kerjasamanya nih teman-teman. Jadi kalau seandainya nih, misalkan teman-teman kemarin ada sempat yang protes gitu, protes nilai kan, Pak ini CPL 9 isinya apa gitu. Nah, CPL 9 itu kalau di sini itu tentang kerjasama tim gitu ya. Biar teman-teman tahu CPL 9 itu nanti isinya apa. Itu ada di BRP ini ya. Ini bisa teman-teman lihat nih CPMK-nya ada 2. Lalu kita lihat lebih detail lagi di bawah sini ada materi per minggunya nih teman-teman ya. Materi per minggu, hari ini kita kan belajar tentang standar. Nah, kemudian nanti kita belajar juga tentang rumah sehat di sini. Bisa teman-teman lihat ya, saya udah blok tulisannya. Nah, ini ada tiap minggunya nih teman-teman. Nanti bakal belajar Dena, fondasi gitu ya. Ini ada semua. Nah, nanti di minggu 8, itu rencananya bakal ada UTS nih teman-teman ya. Di minggu 8 nih UTS. Nanti saya jabarin ya. Jadi saya sempat mendata juga. Tiap minggu itu kapan liburnya tuh saya udah data semua. Tapi kira-kira teman-teman tuh bisa lihat di sini nih. Di BRP ini tiap minggu tuh ngapain tuh sudah detail ya teman-teman. Nanti bakal di-share juga. Di setiap mata kuliah tuh ada, supaya misalkan ada teman-teman yang terlalu ambisius nih, misalkan di mata kuliah lain gitu, mau tahu di minggu ini belajarnya apa gitu Pak. Nah, itu bisa minta ke dosennya tentang BRP ini ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat nanti tentang rancangan per minggunya. Oke? Nah, mengenai rancangan per minggu ini, saya udah jabarkan di sini teman-teman ya. Di materi PowerPoint saya, sebentar. Ini saya udah ringkas dalam bentuk seperti ini. Jadi, di periode UTS, nanti teman-teman akan belajar sebanyak ini. Lihat di sebelah kiri, teman-teman ya. Di periode UTS itu ada materi sebanyak 5 ya. Tentang rumah sehat, denah, tampak, lalu ada fondasi dan juga balok kolom. Nah, untuk UAS itu nanti lebih banyak ke atap dan instalasi lainnya tuh teman-teman. Ada listrik, ada air gitu ya. Ada pintu juga. Jadi ini beda ya teman-teman ya. Periode UTS sama periode UAS kira-kira belajarnya ini. Silahkan dilihat sebentar. Nah, untuk yang nanti akan lanjut ke Gamkon 2, itu kurang lebih yang ada di materi UTS. Itu krusial sekali, teman-teman, ya. Jadi silakan diperhatikan fokus saat sebelum UTS, karena itu akan lanjut sampai ke Gamkons 2, oke? Nah, ini saya sudah coba buat timeline-nya ya, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, coba lihat deh. Di sini, minggu pertama, itu week 1, sebentar. Nah, di week 1 ini, itu kita kan sekarang tanggal 6 ya teman-teman ya. Tanggal 6 kita belajar tentang introduction, lalu nanti saya akan jelaskan juga tentang arahan tugas besar di sini teman-teman ya. Nanti saya jelasin arahan tugas besar. Nah, kalau di kelas saya, di kelas 02, dari minggu 1 sampai 8, itu rencananya kita belajar tentang materi yang ini tadi nih. Yang ini, kita pelajarin semua. Nah, sistemnya nanti saya bakalan ngajarin materi tiap minggu, lalu saya evaluasi nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman kelas 02, itu gambarnya tolong disiapin per minggu, karena saya bakal keliling, ngecekin satu-satu gambarnya seperti apa gitu ya. Oke? Nah, kemudian kita ada banyak libur nih teman-teman. Coba dilihat nih ya, tanggal 5 itu nanti di bulan April itu setelah UTS kan libur dulu tuh seminggu nih ya.
Setelah UTS kita libur dulu seminggu. Nah, minggu depannya tuh libur lagi nih, libur lebaran nih, libur panjang gitu ya. Jadi teman-teman bisa banyak libur di sini. Nah, tapi ada libur lagi nih di 10 Mei dan ada tanggal 24 Mei. Nah, itu cuti bersama Paskah dan cuti bersama Waisak. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di kalender gitu ya, itu hampir setiap agama sekarang punya cuti bersamanya gitu ya. Contohnya kayak di sini tanggal 10 sama tanggal 24. Nah, itu setiap agama ada, makanya kita kepotong banyak nih. Minggu efektif kita cuma ada 11 jadinya. Cuma ada 11, tapi nanti kita kemungkinan kalau misalkan materi UASnya ini nggak keburu, itu nanti bakal diminta kelas pengganti ya. Nanti dikoordinasi dengan dosennya. Nah, berikutnya ini ada list asistennya ya, teman-teman ya, asistennya. Nah, di sini koordinatornya adalah Selen. Kemudian untuk di kelas 02 ada Erik, ada Huda, dan juga ada Anissa gitu ya. Nah, di kelas 01 nanti ada Timothy, ada Juan, dan juga ada Stefanus. Nah, di kelas 03 itu ada Steven, ada Rakan, sama ada Iqbal ya. Oke, nah ini list asistennya. Nanti asisten ini bakal banyak berkoordinasi dengan teman-teman tiap minggu untuk bahas tugas besar ya, teman-teman. Nah, berikutnya saya masuk ke materinya, teman-teman. Oke ya, sekarang teman-teman tolong didengerin, karena berbeda dengan kelas-kelas lainnya. Di minggu sekarang, ini saya udah belajar tentang materi, ini udah teman-teman silakan catat ya. Karena minggu pertama yang sekarang itu materinya banyak, ini slide-nya tadi sekitar berapa ya, 60-an. Jadi tolong dicatat ya. Ini materinya bakal kepake sampai ke Gamkons 2, dan bahkan sampai ke dunia kerja nanti ya. Ini saya jelasin konsepnya dulu dari pertama. Oke, teman-teman silakan catat. Dari pertama nih saya jelasin tentang bahwa sebetulnya, ini saya sedikit cerita dulu ya. Jadi pas awal pertama kali saya masuk sipil gitu ya, itu saya paling takut sama yang namanya gambar gitu. Saya benar-benar kagak bisa gambar yang indah-indah gitu tuh sama sekali. Wah, bakalan takut gitu. Bisa nggak ya ntar lulus gitu. Nah, tapi ternyata pas saya semester 8 itu saya baru nyadar ternyata gambar itu udah kayak bahasa nih teman-teman. Ibaratnya kalau teman-teman ada yang belajar Korea gitu ya, atau yang sering nonton drama Korea, nah ini pasti tahu nih tulisannya tentang apa gitu. Ini kalau misalkan kuliahnya offline nih pasti seru banget nih. Udah saya kasih banyak hadiah-hadiah gitu ya. Nah, cuma karena kita online ya udah saya sistemnya pasif aja. Nah, jadi gambar itu sistemnya kayak bahasa. Kalau teman-teman kagak ngerti setiap garisnya kayak gini nih ya. Tiap garis ini, misalkan di yang sebelah kanan nih, ini kan ada hiragana Jepang kan. Nah, teman-teman lihat deh, antara hiragana H sama Ho itu beda cuma satu garis doang kan di atas nih. Di satu garis tapi beda banget itu. Nah, yang bawah juga antara hiragana me sama nu itu sisi satu garis doang nih. Tapi selisihnya itu jauh gitu. Nah, di gambar konstruksi juga sama kayak gitu, teman-teman. Jadi, setiap garis tuh benar-benar punya makna. Nah, di sini yang mau saya tekanin adalah gambar sipil itu nggak sama kayak gambar arsitektur yang butuh keindahan gitu kan. Kita tuh nggak perlu yang indah-indah nih, teman-teman. Nggak perlu yang artsy lah kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah, teman-teman silahkan utamain kelengkapan gambarnya gitu. Oke? Diutamakan kelengkapan gambarnya. Maksud saya seperti ini, lihat. Nah, di sini teman-teman lihat sebelah kanan itu ada contoh gambar di mata kuliah baja. Nanti output akhir kita itu bakal seperti ini nih di mata kuliah baja. Ini kalau teman-teman bisa baca, itu ibarat kayak baca entah bahasa Korea, bahasa Jepang atau bahasa Cina nih di sini nih ya. Itu cara bacanya enak banget kalau udah ngerti tiap garisnya gitu ya. Nih coba kita lihat nih. Kalau saya zoom nih ya. Di sini ada garis, ini kelihatan nggak ya kursornya? Ini ada yang garis putus-putus sama ada yang garis titik garis gitu. Terus ada juga yang garis tegas, ada yang garis tebel gitu. Nah, setiap garis itu benar-benar bermakna di sini teman-teman. Nanti saya jelasin juga tentang tebel tipis gitu ya. Jadi intinya gambar itu udah kayak bahasa gitu teman-teman. Kalau teman-teman ngerti tiap garisnya, tiap komponennya apa, itu pasti bisa ngerti. Ini dari gambar yang serumit ini bisa dijabarin dengan sangat mudah sebetulnya kalau teman-teman udah ngerti gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini saya ajarin tentang denah. Kita selama di Gamkons ini bakal banyak belajar tentang denah. Nah, konsepnya kayak gini teman-teman ya. Tolong diingat baik-baik nih, tolong banget karena mahasiswa angkatan akhir pun masih banyak yang salah nih. Bahkan pas di dunia kerja juga masih ada nih ya. Tolong dengerin nih. Jadi mengenai denah, let's say kita punya rumah nih di sebelah kiri nih ya. Ada rumah misalkan 2 lantai gitu. Nah, denah itu konsepnya ya teman-teman ya. Konsep denah, coba lihat nih. Itu prinsipnya saya motong lantai yang saya mau nih, lihat nih. Potong lantai yang diinginkan gitu. Misalkan saya pengennya lantai 1 nih kan. Ini kan ada apa namanya? Pagarnya nih. Ada halaman depan gitu kan.
Nah, ini saya potong nih bangunannya, lihat deh. Bener-bener kepotong gitu kan. Kecuali pintu, nah gitu. Sebenarnya tuh kepotong juga sih. Ini saya ngambil foto dari internet aja gitu. Intinya kita potong lantainya, lantai yang kita mau misalkan lantai 3, lantai 7 gitu ya. Kita potong, terus kita lihatnya ke bawah. Tolong ingat banget nih, lihatnya ke bawah, bukan ke atas. Nah, ini orang di dunia kerja pun masih banyak yang salah gitu. Jadi lihatnya ke bawah ya, teman-teman ya. Ntar saya tes nih, teman-teman pada dengerin atau enggak nih ya. Ada cara ngetesnya gitu. Padahal ini simple. Potong, lihat ke bawah gitu ya. Nah, yang paling penting itu komponen-komponen dinding sama kolom itu kan kita kita potong nih, lihat nggak? Ini ada yang garis hitam itu, nah itu dindingnya kita potong kan. Nah, nanti hasilnya jadi yang di sebelah kanan nih, lihat teman-teman. Hasilnya jadi denah kayak gini. Kita lihat ke bawah tuh, kita lihat tuh kan. Nah, jadinya yang seperti sebelah kanan. Nah, kalau teman-teman awam baca nih ya, itu secara informasi memang udah cukup sih. Misalkan kita tahu nih, kamarnya ada 2 gitu ya, kamarnya ada 2, terus ada dapur gitu ya, ada ruang tamu, ruangannya juga ya kurang lebih bisa dikira-kira lah ukurannya. Tapi tolong jangan lihat contoh yang ini ya. Jadi gini teman-teman, kebiasaannya nih ya, misalkan mahasiswa datang ke pleno nih kagak begitu dengerin. Nanti pas lihat di Emas, "Oh, nih ada contoh Dena nih, yang ini kayaknya bagus deh, mau saya tiru," gitu. Nah, ini jangan dilihat ya. Jangan contoh Dena yang ini, nanti saya kasih lihat denah yang benar gitu ya di sini, oke? Yang ini jangan dicontoh, ini cuma sekedar informasi aja, denah tuh potong lihat ke bawah, oke ya? Itu konsep pertama, konsep paling minimal banget, oke? Nah, sekarang kita coba tes, lihat ya. Ini denah tadi ya, kan tadi saya bilang nih, kalau denah itu kita potong, kita lihat ke bawah. Ini di sebelah kanan ada, sare nih ya, nggak apa-apa. Nah, ini coba kita tes nih ya. Yang saya kasih bintang ini, yang di atas ini nih ya. Duh, bentar. Oh, nggak nyata. Nah, nih. Yang saya kasih bintang ini, dia tuh termasuk ke lantai 1 atau ke lantai 2. Sama juga ya yang di sebelah kanan nih. Let's say ini adalah lantai lantai dasarnya nih ya, ini lantai dasar, ini lantai dasar gitu. Nah, yang saya bintangin nih ya, yang ada lampu gitu, nah itu masuknya ke lantai 2 teman-teman ya, bukan lantai 1. Oke? Yang di atas itu adalah lantai 2. Oke? Nah, kalau misalkan kita lihat sebelah kanan nih ya, ini yang tadi saya bilang nih potong, kita lihat ke bawah gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman bikin denah di bangunan yang kanan ini, yang di sini nih ya, kita bikin denah, itu pasti kelihatan atapnya dong, ya nggak? Bentar. Yang di sebelah kanan ini di lantai 2, ini saya potong, saya lihat ke bawah, berarti pas ngadep ke bawah ada atap yang ini dong, ya nggak? Nah, itu pas berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu deh kayaknya pas si Sare jadi mahasiswa saya. Nah, itu dia lupa tuh bahwa di lantai 2 tuh ada atap yang ini. Padahal kan esensi denah adalah kita potong lihat ke bawah kan. Harusnya atap ini ada, cuma dia lupa waktu itu. Nah, itu pentingnya tuh. Ini simpel banget, tapi orang jangan lupa. Kita tes lagi nih ya. Bentar. Oh, belum. Ini kita masih di slide yang ini, cuma saya mau kasih tahu nih teman-teman. Tolong ketahui bahwa yang sebelah kiri ini, itu adalah komponen struktur nih teman-teman ya. Ini yang tiang warna biru ini, bentar. Yang ini namanya kolom ya teman-teman ya. Itu orang seringnya kalau orang awam sebutnya tiang gitu ya. Nah, itu kita sebutnya kolom. Kemudian yang di atas ini, itu namanya balok ya teman-teman ya. Ini namanya balok, komponen horizontal ini. Lalu di antara dua balok itu ada pelat nih ya, oke? Ada pelat. Nah, ini lain sama yang di sebelah kanan, lihat deh. Di sebelah kanan, ini kan tadi kolom nih ya, bener kan? Ini kan kolom nih, tiang ya nggak? Ini kolom. Nah, tapi yang ini, itu bukan balok sama bukan pelat. Karena dia adalah plafon, teman-teman. Cara tahunya adalah dengan cara sebenarnya dia kelihatan sih secara kasat mata gitu ya, materialnya beda, terus kalau dipukul juga dia empuk gitu ya. Nah, itu butuh engineering judgment, tapi umumnya plafon orang bisa bisa tahu lah kalau itu bukan komponen struktur gitu, itu bukan beton. Yang sebelah kiri kalau yang sebelah kiri itu beton nih teman-teman, ini kolomnya beton, baloknya beton, pelatnya juga beton gitu ya. Nah, kalau sebelah kanan tuh bukan, itu adalah plafon teman-teman. Plafon dari gypsum atau dari triplek lah, oke? Nah, ini juga tes lagi di sebelah kanan bahwa ingat ya, yang ini tadi kolom, sebentar, wah nyata mulu. Nah, ini adalah kolom. Nah, ini balok nih ya, yang komponen horizontal ini. Penjelasan detailnya tentang kolom fungsinya apa, balok fungsinya apa itu sebetulnya ada di mata kuliah beton gitu. Tapi ini sekedar teman-teman tahu dulu aja bahwa kolom itu komponen yang vertikal, balok itu yang horizontal. Nah, kemudian ini ada pelat nih. Nah, kalau ini bukan plafon tapi sekarang ya.
Karena kelihatan jelas kalau di sini dia ada balok, lalu ada balok lagi, harusnya ini adalah bagian dari platnya gitu. Ini adalah beton gitu ya. Sama kayak halnya di gedung S nih teman-teman. Let's say kita simulasi kelas di gedung S gitu kan. Nah ini kolomnya nih ya, ini kolomnya. Nah ini tadi baloknya. Nah kalau yang atas ini itu sebutannya bukan plafon, dia adalah plat beton tuh teman-teman ya. Oke. Nah kemudian ini buat ngetes gitu ya. Ini kan gedung S503 gitu. Berarti kolom yang ini, yang saya bintangin ya, ini cuekin aja nih orang ini ya. Nah ini kolom yang ini, berarti dia adalah kolom lantai 5 gitu ya. Ini lantai 5. Bukan lantai 6. Kalau balok yang atas itu lantai 6, teman-teman. Nah, kadang orang di proyek tuh suka lupa gitu. Aduh, saya disuruh ngecek balok balok lantai 5 gitu. Berarti saya harus pergi ke lantai 4 dong buat tahu balok lantai 5 gitu. Karena kan gini nih, teman-teman. Kita ke gedung S503. Oke, ini ruangannya nih. Kita ngadep ke atas, yang kita lihat adalah si balok lantai 6 kan. Kalau misalkan kita di proyek suruh ngecek balok lantai 5, berarti kita perginya ke lantai 4 gitu. Nah, itu prinsipnya tuh. Kan tadi saya udah bilang kan, tentang konsep denah gitu, potong lihatnya ke bawah. Berarti balok ini adalah balok lantai 6 gitu ya. Tolong jangan salah, ini kita lagi di S503, ini baloknya adalah lantai 6. Oke? Ini yang tadi, balok kolom pelat, ini bukan plafon, ingat ya, yang ini. Dia adalah pelat beton. Nah, berikutnya ini saya tampilkan contoh denah yang bagus nih. Ini yang bisa dicontoh, kalau yang tadi kan nggak bisa kan, itu tadi cuma ngambil dari internet aja gitu. Nah, teman-teman tolong catat dulu nih ya, catat dulu materi yang ini nanti minggu depan harusnya udah masuk ke hasil survei gitu, harusnya udah nggak dijelasin lagi. Jadi tolong dicatat baik-baik gitu ya. Catat baik-baik tentang denah arsitektur ya. Ini saya jelasin teorinya, denah arsitektur. Nah, di sini ada contoh bangunan denah gitu ya. Nah, ini namanya denah arsitektur. Karena di denah arsitektur itu ada komponen semuanya kelihatan tuh, semuanya kelihatan secara kasat mata. Itu dia terlihat semua. Misalkan di sini ada meja gitu ya, kita tampilin, terus habis itu ada toilet gitu ya, isiannya juga kita tampilin. Nah, ini juga ada meja lagi kita tampilin gitu ya, komputer. Nah, ini kita tampilin semua nih. Di denah arsitektur kayak gitu. Karena prinsipnya bagus gitu ya. Kita tampilin yang secara kasat mata gitu ya. Nah, tapi di mata kuliah ini, tolong ingat ya, saya kasih batasan, di sini kami batasin bahwa furniture di mata kuliah ini, itu nggak digambar, oke? Tapi kalau nanti di dunia kerja, itu harusnya ada kok, di denah arsitektur gitu ya. Semuanya kelihatan nanti, ada mobil atau ada alat berat lainnya, itu masuk semua. Itu teori nomor 1. Jadi di denah arsitektur, semua yang kelihatan kasat mata itu ditampilin, oke? Nah, habis itu, di sini tuh ada yang namanya garis as dan juga garis grid. Ingat ya, ini teori pertama nih ya. Sorry, teori kedua. Teori pertama kan tadi di arsitektur semuanya kelihatan ya. Nah, teori kedua itu tentang garis as dan juga grid nih teman-teman ya. Garis as dan juga grid. Oke. Nah, di sini ada yang namanya grid 1 nih ya. Ini grid 1, grid 2, grid 3, grid 4. Teorinya grid itu dikasih kalau setiap ada kolom nih teman-teman ya. Setiap ada kolom. Oke. Kolom itu yang tadi, yang tiang itu di sini, tolong dikasih semua, kasih gridnya gitu ya, kolom-kolom strukturnya. Nah, kalau ruangan itu biasanya tergantung arsitekturnya sih, mereka kadang ada yang ngasih, ada yang enggak gitu. Misalkan di sini mereka mau ngasih grid lagi, itu tergantung mereka ya, tergantung arsitektur. Nah, grid ini bisa teman-teman pakai buat ini, buat nunjukin ruangan ini adanya di mana gitu, lihat deh. Misalkan nih ya, lihat nih, ini Office 3. Office 3 ini posisinya adanya di mana gitu. Kan kalau kita bilang, "Sebelah kanan Pak, sebelah kanan," gitu. Nah, ini kan kanannya nggak jelas gitu kan. Nah, cara bilangnya tuh bisa pakai grid nih teman-teman. Di sini kan dia ada di sekitar sini ya, bentar. Ada di sini nih. Nah, itu ada di grid 3 dan 4 kan. 3 dan 4 nih. Dan juga A dan B. Nah, kita bisa bilang Office 3 ini areanya ada di AS34 AB gitu ya. Dia areanya ada di situ. Nah, misalkan kita pengen nyebut nih, kalau si lobby adanya di mana Pak gitu. Nah, dia adanya di AS 23, ini ya, 23, AS AB, itu ya. Nah, itu cara buat nyebut nama ruangan. Jadi jangan lagi bilang, "Oh, ini ruangannya adanya di sebelah atas Pak, di pojok-pojok," gitu. Nah, jangan ya, kita gunakan grid buat nyebut ruangan. Oke? Tolong dicatat. Nah, berikutnya,
itu adalah denah struktur nih teman-teman ya. Tolong dicatat ini tentang denah struktur. Nah ini beda, coba lihat deh. Kalau tadi kan rame nih kontennya kan, ada semua tuh, ada meja, ada TV segala macam itu dikasih lihat gitu ya. Nah tapi di sini gambarnya tiba-tiba jadi sepi, lihat deh, ya kan? Cuma ada garis-garis dikit doang gitu. Kontennya langsung berubah jauh kan. Nah kalau di denah struktur itu yang kelihatan hanya ini komponen struktur tadi yang saya bilang ada kolom, ada pelat, bentar, ada kolom, ada pelat, sama ada balok gitu ya. Nah, di sini ada kolom yang ini. Nah, ini kolomnya. Bentar. Nah, ini ada kolomnya. Terus ada pelatnya yang ini ya. Ini pelatnya. Nah, terus ini ada baloknya itu teman-teman ya. Oke. Jadi tolong diingat-ingat kolom balok pelat karena ini bakalan kepake banget buat nanti di survei ya teman-teman. Oke. Nah, coba lihat gambar yang ini deh. Di gambar ini kan di area lobby dah. Areanya lobby ini kan cuma kelihatan si itu aja kan. Cuma kelihatan si ada sofa, ada meja gitu ya. Nah, lihat yang area ini di AS 23AB yang ini ya. Di AS ini itu kan cuma kelihatan meja sama itu doang kan. Nah, tapi di sini tiba-tiba ada konten yang ini nih, yang tanda plus ini nih. Nah, itu adalah baloknya. Baloknya itu nggak kelihatan teman-teman, karena ada di bawah kita kan. Ingat, denah kita potong lihat ke bawah. Kalau teman-teman lihat ke lantai teman-teman berdiri sekarang, itu kan nggak mungkin kelihatan baloknya kan. Nah, karena nggak kelihatan, kita buatnya dia jadi garis putus-putus nih teman-teman. Makanya jadi garisnya putus-putus gitu ya. Ini pengantar sedikit aja. Nanti bakal dibahas lagi. Nah, terus ada dimensi nih teman-teman. Ini dimensinya ada di sini. Ada yang horizontal dan juga ada yang vertikal ya. Ini ada dimensi. Satuannya milimeter ya teman-teman. Tolong ingat satuan defaultnya milimeter. Kalau lihat di gambar-gambar internet itu banyak banget. Ada yang satuannya sentimeter lah, ada yang satuannya meter. Nah kita defaultnya itu pakai milimeter teman-teman. Oke ya. Pakai default milimeter. Kenapa? Karena di mata kuliah lain itu apalagi di mata kuliah struktur itu kita hitungannya kebanyakan pakai milimeter gitu. Itu sangat memudahkan buat nanti kita berhitung gitu ya. Nggak cuma itu, masih banyak lah. Nah, kemudian nanti elevasi juga saya kasih tahu nih satuannya baru meter nih kalau untuk elevasi. Tapi belakangan ya. Kita next dulu. Intinya sekarang default milimeter dulu ya, teman-teman. Nah, lihat lagi nih. Ini masuk ke gambar arsitektur lagi. Arsitektur itu gambarnya rame nih, lihat teman-teman ya. Ini ada pintu, terus ada dinding juga nih pakai wallpaper gitu ya. Ada dinding juga gitu ya. Nah, terus kalau di gambar struktur lihat deh. Gambar Shopee sebentar. Nah, di gambar struktur di sini itu jadi sepi gambarnya, lihat deh, bandingin ya nih. Yang ini kan ada pintu, ada dindingnya gitu ya. Nah, di sini tuh jadi sepi. Ini di potongan struktur nih teman-teman ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di gambar arsitektur itu kelihatan ada dinding, semuanya kelihatan pokoknya lah. Nah, kalau di struktur itu dikit kelihatannya, cuma yang tadi, kolom, balok sama pelat gitu ya. Nah, kemudian ini satu konsep lagi nih yang saya mau kasih tahu ya teman-teman ya. Tolong diingat, ini yang semester akhir pun masih banyak yang salah, tolong diingat. Misalkan saya nampilin gambar ini nih, gambar potongan satu. Gambar potongan satu secara tiba-tiba gitu kan, saya ngasih nih, "Pak, ini gambar potongan," gitu. Pasti bapaknya bakal nanya gitu, "Ini potongnya di mana?" gitu kan, "Potongan satu ini maksudnya apa?" gitu. "Kamu ngambil dari mana sebelumnya?" Lihat deh, potongan satu ini datangnya dari sini, lihat. Nih, ada keterangannya nih teman-teman ya, lihat deh, bentar. Nah ini, ada angka satu itu kan. Nah ceritanya kita di denah ini kita potong bangunannya nih, set, kita potong begini, kita potong horizontal, terus kita lihat ke arah depan gitu. Nah, itu jadilah si potongan satu ini, jadinya begini, oke? Nah, kita ambil contoh lagi nih, misalkan ini ada potongan potongan B gitu ya, potongan B yang ini nih ya, lihat nih potongan B, yang ini kita potong bangunannya nih, kita potong, nah kelihatan kan kayak gini. Jadi potongan itu pasti selalu berasal dari gambar yang sebelumnya, itu tolong diingat banget, ini sampai semester akhir juga masih salah gitu. Jadi potongan tuh nggak mungkin muncul tiba-tiba tanpa ada apapun gitu ya. Itu konsepnya harus selalu diingat. Karena masih banyak mahasiswa semester akhir yang mereka tuh tampilin potongan dulu, baru tampilin denahnya, kan itu salah ya. Oke, tolong dicatat.
Nah, berikutnya saya coba jelasin tentang cara gambar step by step. Ini sebelum nanti masuk ke tugas besar, teman-teman harus tahu dulu apa sih yang mau digambar gitu. Biar tahu nanti pas survei itu kagak ngangong doang gitu ya. Mau survei apa nih Pak gitu, bingung kan. Nah, di sini saya tampilin dulu. Kemarin saya sempat ngadain survei tentang mata kuliah ini. Sorry, mata kuliah Gamkons 2. Nah, tentang tugas besar itu, mahasiswa sebelumnya pada ngerasa bahwa tugas besar ini sangat berat. Jadi tolong diperhatiin baik-baik nih, saya ajarin nih ya, supaya mereka nggak merasa berat lagi gitu. Lihat ya di sini sampai 62% gitu ya, dari 43 orang doang sih, totalnya ada sekitar 100-an, tapi sepertiga oke lah. Nah, 60% itu merasa bahwa tugas besar ini sangat sulit. Alasannya kenapa? Lihat ya di sebelah kanan nih ya, ini survei menjelaskan bahwa nih sebelah kanan nih, ada 3 alasan utama kenapa mata kuliah ini dirasa sangat berat gitu ya. Sorry, bukan mata kuliah ini, tugas besar ini dirasa sangat berat. Ada 3 alasan nih. Yang pertama, materi kuliah sebaiknya disampaikan setiap minggu gitu, tidak hanya di awal kuliah aja. Nah, makanya ini saya coba buat kasih materi yang lumayan banyak dulu di awal, biar minggu depan tuh teman-teman udah enak gitu ya. Makanya tolong dicatat nih, supaya teman-teman nggak masuk ke area yang ini nih, area yang merasa kesulitan gitu ya. Jadi tolong diingat baik-baik materi hari ini. Terus yang kedua nih, pada bilang kayak gini nih, mahasiswa memerlukan guidebook gitu ya, di bawah lihat nih. Mahasiswa memerlukan pedoman atau guidebook untuk menggambar. Nah, ini makanya saya sediain sekarang nih ya. Makanya teman-teman tolong dengerin step by step-nya, supaya teman-teman tidak lagi nanti kesulitan gitu ya. Ini saya coba kemarin survei. Ini yang alasan lainnya nggak usah dilihat lah. Misalkan nih, nilai tugas pelit gitu kan. Nah, ini apalagi nih, seringkali ketika menggambar saya merasa lelah. Wah, nih nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ini ya, ini cuma ada 1 orang doang nih yang milih ya. Tapi kurang lebih isinya ini nih, 62% merasa bahwa butuh materi dan butuh guidebook gitu ya. Oke? Jadi teman-teman tolong silakan disimak baik-baik tentang cara menggambar dari nol. Oke? Ini saya jadiin step by step dari nol banget lah. Dari mau beli kertas gitu. Nah, kan tadi saya bilang beli kertas ya. Nah, habis beli kertas, tolong bikin yang namanya kop nih ya, bikin kop. Kertasnya yang ukuran A3 nih. 3 ada di sini bentar. Cuman ngoreksi belum belum dibalikin. Nih, ukuran A3 nih ya. Besar ini. Ini contoh gambar mahasiswa hasil koreksi kemarin. Kertasnya besar, nggak apa, beneran bisa kok. Ukurannya besar, malah dulu kalau nggak salah, Gamkons itu ukurannya A0 atau A1 gitu. Itu lebih parah lagi. Nah, sekarang udah A3 udah enak lah. Nah, ini di sebelah kanan, ini udah saya kasih lihat nih ya, tentang kop untuk kelas saya nih. Ini udah beberapa kali saya ubah gitu ya, untuk mencari sebenarnya kop paling efektif tuh kayak gimana gitu. Nah, ini udah saya bikin. Nah, tapi ini buat kelas saya aja ya, mungkin kelas lain ada referensi lain tuh nggak apa-apa kok. Nah, ini untuk kelas saya, tolong dilihat ya, untuk kelas 02, ini udah ada ukuran-ukurannya nih. Ukurannya udah ada, ini dalam milimeter ya, ingat ya teman-teman ya, milimeter. Ini maksudnya 10 ke atas ini adalah ke ujung kertasnya nih teman-teman ya. Ini ujung kertasnya, dia ada jarak 1 senti gitu teman-teman ya, ke kop yang paling luar ini, jarak 1 senti. Nah, untuk ukuran lainnya bisa teman-teman nanti coba gambar gitu ya untuk kop. Kayaknya tugas minggu depan itu teman-teman harus gambar kop dan juga gambar notasi. Nah, ini silakan dipakai untuk kelas 02 ya. Nah, nanti bentar. Nah, ini saya jelasin ya tentang step-step cara ngerjainnya, oke? Ini untuk kop yang mungkin di kelas lain juga sama kok prinsipnya, tenang aja, ini semuanya bakal saya bahas. Nah, bahkan dari sesederhana cara nulis tanggal nih saya jabarin. Berhubung saya dosen teknik penulisan, ini saya jelasin sekalian ya, tentang nulis tanggal. Ini tanggal itu sangat sepele banget, tapi tolong lihat deh, cara nulis tanggal yang benar itu ada di sebelah kanan nih, ini yang benar. Nah, tanggal yang salah itu yang umumnya semua orang di dunia ini lakukan nih ya. Nih, format tanggal kayak gini, itu menurut PWB itu salah. Jadi menurut mata kuliah teknik penulisan dan menurut PWB juga yang benar itu yang kanan nih. Nah, ini contoh kop yang saya punya dari salah satu dosen kita. Nah, dia sudah menuliskan dengan betul nih teman-teman. Tolong diingat ya, penulisan tanggal yang betul itu pakai strip, bukan pakai garis miring, oke? Itu tentang tanggal. Nah, berikutnya tentang skala. Nah, skala itu coba lihat deh. Skala itu waktu itu saya pernah lihat nih, ada salah satu konsultan dia pakai skala kayak gini nih, 1:120. Oh sorry, saya jelasin dulu maksudnya skala itu apa. Jadi skala itu, misalkan Mmm, saya punya bangunan nih, bangunan ya ukurannya
sorry, 6 kali 6 meter gitu ya, 6 kali 6 meter persegi. Nah, kalau saya gambarin di denah, itu bakalan saya perkecil 100 kali lipat lebih kecil gitu. Nah, jadinya itu ditulisnya nanti 1:100. Jadinya maknanya itu adalah 1 yang ada di gambar itu adalah 100 di realitanya gitu ya, 100 kali lipat lah yang aslinya gitu. Nah, itu makna skala. Nah, kalau tulisnya 1:120, artinya adalah realitanya itu 120 kali lebih besar gitu. Nah, ini dikerjakan oleh salah satu konsultan gitu. Nah, sebetulnya kalau teman-teman di mata kuliah ini, itu skalanya tolong pakai yang ini nih, pakai skala yang menurut standar ini aja gitu ya. Skala yang normal gitu, yang bisa dicek. Jadi tujuan utama skala itu sebenarnya biar nanti bisa dicek gitu, ini bener nggak sih ukurannya gitu ya, skalatis atau enggak gitu. Nah, ini udah ada list-listnya, kapan 1:100, 1:50. Nah, tolong diingat, sampai semester akhir pun mahasiswa tuh masih banyak bikin skala yang kayak 1:30, 1:40 tuh masih banyak banget. Jadi tolong diingat, skala tuh pakai yang ini standarnya. Ya walaupun saya bilang ini juga nanti bakal ada yang ngulang lagi, jadi nggak apa-apa lah, tolong diingat-ingat nih ya. Skalanya kita pakai yang ini. Oke, 1:5, 1:10 segala macam. Nah, ada juga skala yang penting di bawah ini, ada namanya NTS gitu ya. Ini yang sering terlupakan gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita gambar sketsa, yang sifat yang nggak buat diskalain gitu ya, itu kita tulisnya NTS. Mungkin nanti teman-teman belum kebayang, tapi nanti bakal banyak tuh gambar-gambar yang pakai NTS. Kalau udah di Gamkons 2 sih banyaknya. Nah, berikutnya ini saya jelasin dulu tentang status gambar nih, teman-teman. Ini penting banget nih, tolong diingat-ingat ya. Jadi sebenarnya setiap gambar tuh punya status gitu ya. Maksudnya gini, misalkan kita lagi ada di sebuah proyek gitu ya, sebuah proyek. Nah, itu kan ada yang punya nih ya, owner-nya nih, orang yang punya uang, terus ada juga orang yang mendesain, yang ngerjain gitu ya, yang merancang, itu konsultan, lalu ada juga kontraktor nih. Nah, ini sebenarnya ada di ilmu manajemen proyek sih. Nah, ini Pak Rossi nih ahlinya. Nah, ini saya jelasin singkat dulu bahwa ada tiga orang atau tiga yang berkepentingan gitu ya kalau di proyek gitu. Ada owner, konsultan, sama kontraktor. Nah, gambar itu lama-lama akan semakin diupdate nih teman-teman. Misalkan nih ya, owner-nya nih, mereka di awal pengen punya hotel yang kamarnya ada 100 gitu ya. Nah, mereka rancang dulu tuh pas di awal gitu. Nah, mereka bikin gambar ini namanya nih, for construction nih. Ini tahap pertama atau for tender lah. Mereka minta tolong ke konsultan buat dikerjain gitu. Itu tahap pertama tuh. Owner pengennya apa, ngomong ke konsultan gitu ya. Nah, dibikinin tuh gambar awal nih, for construction. Nah, habis itu mereka cari nih, si owner sama konsultan nyari, mana orang yang mau ngerjain proyek kita gitu. Nah, yang ngerjain itu adalah kontraktornya nih. Ya tuh, makanya di gambar ini ada ini kan, ada Mario Bros atau apalah itu. Nah, dia yang ngerjain tuh. Oke. Nah, kontraktor ini nih, mereka yang ngerjain. Karena mereka ngerjain, mereka tuh butuh buat bikin gambar yang jauh lebih detail lagi nih, teman-teman. Makanya mereka bikin gambar kedua yang lebih detail namanya shop drawing. Tolong diingat nih ya, ini sebagai acuan, sebelum mereka ngerjain, mereka pakai gambar ini dulu nih, shop drawing-nya nih. Oke, ini untuk dikerjain di lapangan, gambarnya tuh sifatnya lebih detail. Nah, kemudian, tolong diingat nih ya, waktu nanti proyek udah selesai, itu mereka harus bikin lagi yang namanya as-built drawing nih. As-built drawing itu maksudnya ketika bangunannya udah jadi, ukuran realnya berapa sih gitu. Nah, itu harus diukur. Karena misalkan nih ya, kita mendesain jaraknya tuh 6.000 milimeter gitu. Nah, nanti pas kebangun, itu pasti beda-beda dikit gitu. Misalkan tiap kolom beda-beda dikit, 1 senti, tiap 1 senti gitu kan. Kalau ada 100 kolom kan jadinya lumayan gitu ya. Nah, itu harus diukur semua. Itu nanti dituangkan di sini nih, as-built drawing ini nih. Itu, nah, yang perlu teman-teman tahu, itu adalah kalau mahasiswa S1, itu mereka desainnya adalah yang ini nih, untuk for construction, oke? Itu output akhir kita. Nah, nanti waktu kita survei di lapangan gitu ya, untuk Gamkon 1 ataupun Gamkon 2, rumah yang udah jadi, itu nanti namanya adalah as-built drawing gitu. Misalkan ada rumah nih ya, kemarin saya ada proyek, apa namanya, bangunan bangunan cagar budaya, itu ternyata dia nggak ada as-built drawing-nya gitu. Nah, saya diminta buat ngukur, nah itu masuknya ke as-built drawing gitu ya. Mereka saking udah lamanya gitu ya, nggak ada dokumennya. Nah, saya coba ukur lagi di lapangan. Nah, itu masuknya ke as-built drawing gitu. Ukurannya nggak
kagak terlalu bulat, ada yang selisih 1 senti, 2 senti, masuknya ke situ ya, as-built drawing. Nah, nanti tolong ditulis status gambar kita tuh as-built atau forecon. Karena gini teman-teman, waktu kita survei bangunan yang udah jadi kan masuknya ke sini kan, as-built drawing gitu. Nah, kalau misalkan nanti kita coba ngusulin baru, kita coba renovasi, nah itu masuknya ke sini, balik lagi. Seolah-olah dia balik ke proyek awal gitu. Kita masuk ke sini, masuk ke tahap yang ini, masuk ke forecon gitu ya. Sebutannya forcon lah, forecon gitu ya gambarnya. Nah, berikutnya tentang nomor gambar. Nah, ini simple tapi orang juga sering menyepelekan. Sorry, bukan orang, tapi mahasiswa sering menyepelekan ya. Nomor gambar itu nggak sesederhana cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi ada kelompoknya nih teman-teman. Nanti kan teman-teman wajib bikin daftar daftar isi gitu ya. Nah, di daftar isi itu ada ini nih, ada judulnya, sama dia masuk ke kelompok mana nih gambarnya. Ini kan ada kelompok struktur kan. Nah, dia masuk ke kelompok struktur berarti dia nanti kita kasih kode nih, kode di depan, lihat nih. Misalkan di proyek ini dia bikinnya, dia kodenya adalah F nih. Kode struktur adalah F. Berarti semua gambar struktur masuknya ke sini. Ada huruf F-nya di depan. Jadi kita tahu nih, misalkan kita dapat gambar gitu kan. Wah, ini kodenya apa nih? Kok ada huruf G? Nah, G itu artinya apa? Nah, kalau di mata kuliah ini, teman-teman tolong tulis kalau untuk gambar arsitektur itu huruf A, lalu untuk struktur itu huruf S gitu ya. Nanti ada kok gambar yang mana yang arsitektur, mana yang struktur gitu. Nah, kemudian yang penting lagi, ini tolong diingat banget ya, ini sampai semester akhir pun juga masih salah nih. Kalau nulis judul, itu jangan tulis nama proyeknya. Kayak gini nih, lihat ya. Di sini dia tulis semua nih, nama proyeknya gitu kan, Jembatan Sembayat Baru. Wah, jadi ketahuan nih proyeknya. Nih ya, nih, ini kan jadi, apa namanya, jadi boros kan, banyak banget gitu. Dia tulis jembatan apa, dia tulis semua nih. Semuanya dia tulis gitu kan. Nah, itu nggak usah. Menurut teori itu nggak usah ya. Jadi judul proyeknya itu cukup tulis di awal doang, sorry, tulis di kop doang. Kalau di judul yang ini, itu nggak usah ditulis semua, oke? Nah, kayak yang ini nih, masa ntar dia tulis nih, Denah Pancang, Spoonpile, jembatan apa gitu kan panjang banget gitu, setiap gambar ditulis gitu. Jadi jangan jangan tulis judul gambar di semuanya ya, oke? Nah, kemudian ini di kop, ini di bagian catatan nih ya, di bagian sini, ini harus ditulis kayak gini teman-teman. Ini wajib diisi ya, tolong ini harus diisi kayak gini. Kecuali disebutkan lain dalam gambar, semua ukuran dalam satuan milimeter gitu. Nah, ini teman-teman harus tulis di semua kop. Karena supaya teman-teman tahu, dan orang lain yang awam pun tahu, bahwa satuan kita tuh milimeter nih. Satuannya milimeter. Nah, kalau beda elevasi, itu umumnya dalam satuan meter gitu ya. Itu beda, oke? Ini tolong tulis di semua kop. Tentang gambar arsitektur, gambar struktur gitu ya, itu tolong ditulis semua. Nah, ini yang bawah nggak usah dulu lah. Ini untuk Gamcons 2 nanti. Nah, berikutnya habis teman-teman ngisi kop tadi ya. Ini kan tadi saya udah jelasin nih cara cara ngisi kop kayak kayak gimana nih. Semuanya udah ada tuh cara ngerjainnya. Tinggal lihat ke slide belakang lah kalau ada yang bingung gitu. Nah, habis bikin kop, teman-teman langsung bikin judul nih ya. Nah, cara bikin judul tuh juga ada caranya nih, kagak kagak sembarangan. Oh, teman-teman cek di internet itu banyak yang belum sesuai teori, oke? Nah, teorinya itu kayak gini. Tolong diingat banget nih ya, karena nanti udah diingetin pun teman-teman masih salah pasti ujung-ujungnya. Judul itu harus kayak gini. Nih, kayak gini. Nah, cara ngerjainnya, lihat deh. Ini kita tulis semua. Oh iya, ngomong-ngomong, kita tulis huruf itu semuanya pakai huruf kapital ya teman-teman ya. Semuanya pakai huruf kapital nih. Ini saya lupa ngingetin tadi. Huruf kapital semua, jangan ada yang huruf kecil, ingat ya. Jangan ada yang huruf kecil. Kecuali satuan, nih ya, satuan kayak gini nih, milimeter nih nggak apa-apa nih kecil gitu ya. Atau MPA, kayak di sini ada MPA kan, atau FC aksen, itu nggak apa-apa huruf kecil. Satuan, variabel, sama gelar dosen. Karena gelar dosen itu agak sensitif ya. Kalau misalkan kita tulis D-nya huruf kecil sama D huruf besar kan itu beda maknanya. Jadi tolong huruf kapital semua kecuali yang ini ya. Satuan, variabel, dan juga gelar. Nah, makanya kita tulis ini huruf besar semua kan. Denel lantai dasar, skalanya kita tulis. Nah, yang orang sering lupa itu adalah yang ini, lihat deh. Yang FFL sama ini di sebelah kiri. Itu orang jarang banget tulis kalau di proyek-proyek gitu ya. Nah, ini tolong ditulis nih. Dia tuh masuknya ke elevasi berapa? FFL ini maksudnya adalah finish floor level. Itu untuk elevasi arsitektur ya. Arsitektur itu elevasi keramik yang teman-teman injek sekarang nih ya, di bawah kalian tuh.
itu masuknya ke elevasi arsitektur, dia FFL tulisannya. Kalau misalkan di sini dia 0,00 gitu ya, teman-teman nginjak elevasi 0, lagi di lantai dasar gitu ya. Nah, ada elevasi struktur. Elevasi strukturnya itu, di bawahnya tuh pasti ada plat lantai gitu ya, kalau teman-teman lagi di lantai 2 gitu. Nah, itu ada plat lantai, itu selisihnya nanti 0,05 gitu. Jadi FFL ini pasti berdampingan dengan elevasi struktur nih, SL gitu ya, minus 0,05. Itu harus ditulis teman-teman ya, oke? Itu harus ditulis. FFL pasti berdampingan dengan SL, lihat deh kayak gini nih. Ini ada contohnya tadi saya belum ngasih tahu. Nih, di sini, lihat deh. Di lobby nih ya, di lobby, FFL-nya kan 4 gitu ya. Artinya elevasi keramiknya tuh 4 gitu, di 4 meter. Dia lagi di lantai 2. Nah, terus kan ada komponen strukturnya kan, si plat betonnya gitu. Nah, dia tuh elevasinya 3,95. Dia selisihnya 5 kan, lihat tuh. 3,95. Jadi dia selalu berdampingan SFL sama FFL gitu. Nah, kalau teman-teman lagi ngerjain gambar arsitektur, itu tulisnya FFL di sini. Oke? FFL. Nah, terus habis itu di sebelah kiri ini ada yang tadi saya bilang tuh tentang apa namanya, nomor gambar. Kan tadi kalau gambar arsitektur kita tulisnya A kan. A, bentar. Aduh, A strip 01 gitu misalkan. Nah, kita tulis di judulnya tuh kayak kayak gini nih. A 01 kasih lingkaran, kasih garis gitu ya. Itu cara nulis judul yang baik dan benar gitu ya. Tolong ditulis dia rumpunnya kemana dan dia nomornya nomor berapa. Oke? Nah, ini di gambar struktur juga tulis nih hurufnya S tapi ya di sini. Oke, itu step pertama, judul gambar. Nah, kemudian berikutnya, habis teman-teman ngerjain judul, ini kasih garis as sama grid. Ini wajib banget dikerjain, teman-teman ya. Jadi habis tadi ngerjain kop nih ya, pertama nih ya, stepnya ngerjain kop, terus ngerjain judul, kayak gini, harus standarnya kayak gini. Nah, berikutnya tuh ngerjain garis as sama grid. Oke? Garis as itu bentuknya kayak gini, lihat deh, yang warna merah. Itu saya bikin ekstrim banget. Gede banget gitu kan. Aslinya kagak segede gitu lah, jangan jangan terlalu lebay bikinnya ya. Ini cuma buat ilustrasi aja biar kelihatan gitu. Jadi garis as itu harusnya warnanya hitam. Nah, terus garisnya itu lihat deh. Dia polanya nih ya, ada garis panjang sama ada titik nih. Panjang titik panjang titik. Ini saya bikinnya di Word gitu. Sorry, di PowerPoint. Bahkan PowerPoint aja mengenal garis as gitu. Masa teman-teman kagak mengenal gitu kan. Jadi tolong diingat, ini cara ngerjain garis as. Ini ada di setiap kolom, ingat ya. Nah, biasanya kita orang sipil itu ngikutin garis as sama gridnya dari si arsitektur gitu. Nah, arsitektur ngasih apa, kita harus samain gitu, jangan jangan dibedain, oke? Jadi ini umumnya garis as sama grid kita udah dapat dari arsitektur gitu kalau di dunia kerja, oke? Nah, ini biasanya kita tandain buat kolom-kolomnya nih. Jadi dia misalkan kolomnya begini nih, kolomnya kotak gitu kan. Nah, kita kasih garis as tepat di sentroidnya teman-teman ya, di tengah-tengah gitu, di tengah. Nah, di sini nih. Kalau ngomong sama tukang tuh biasa, "Bang, itu Bang, geser, pas di as Bang, pas di as," gitu. Nah, abang-abang tukang aja ngerti gitu garis as ya. Kolom pas di as, apa namanya, nggak pas di as. Nah, ini teman-teman harus mulai biasain tentang garis as gitu ya. Ini umum, makanya saya kasih tahu di kuliah pertama gitu. Nah, dia pas di sentroid dari si kolomnya. Bisa juga kalau lagi ngomong sama tukang gitu ya, "Ini pas di as dinding Bang." Nah, kalau as dinding itu maksudnya pas di tengah-tengah dindingnya gitu ya, pas di tengah-tengahnya gitu, tengah-tengah garis dindingnya. Jangan nyari sentroid dinding banget gitu kan, entar lu pada ngitung dulu gitu. Jadi pas di tengah-tengah dindingnya, oke teman-teman? Nah, itu di as, habis itu ada yang namanya grid. Nah, grid itu yang ini nih, yang 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, ini ada yang angka sama ada yang huruf, ya nggak? Ada yang 1, 2, 3, 4, ada yang ABC. Yang ini 1, 2, 3, 4, terus ada juga yang ABC di sini, ABC. Nah, teman-teman pasti bingung, kapan ya kita pakainya ABC, kapan pakainya 1, 2, 3, 4 yang di vertikal horizontal lagi tuh. Nah, ini teorinya ya, tolong diingat nih ya, ini juga semester akhir masih pada lupa. Jadi, kalau misalkan gedung kita kayak gini nih, bentar, bentuknya persegi panjang gitu, persegi panjang. Nah, berarti kolomnya bakal banyak di sini kan nanti, tiang-tiangan nih, tiang-tiangnya adanya di sini nih, banyak kan, ada misalkan 10 gitu. Nah, bayangin nih, kalau kita pakai huruf di sini nih, misalkan ABCD. Kalau saya punya kolom 100, nanti bingung kan cara namain itunya, cara namain grid-nya. Masa jadi
grid AA, AB gitu kan. Nah, itu kan kurang elok gitu. Nanti malah 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 jadi miskomunikasi. Nah, kalau untuk yang kolomnya banyak seperti ini, kita kasihnya apa namanya, angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ini sampai 100, sampai 1000 pun bisa kan. Jadi kasih ke yang banyak. Kalau yang kecil, yang arah yang pendek tuh ya, itu kasihnya huruf aja, A, B, C itu cukup kan. Nah, gitu teorinya teman-teman. Oke? Tolong diingat-ingat. Minggu depan harusnya udah masuk kasih survei. Jadi teman-teman udah apa namanya, harusnya udah tahu nih tentang teori ini, oke? Ini sampai Gamcons 2 kepake, jadi tolong diingat-ingat ya. Nah, ini teori yang jarang dibilang nih ya. Jarang dibilang, tapi sering dimanfaatin sama Kebendan IMS buat jualan nih teman-teman. Ingat ya, ini Kebendan IMS tuh dari zaman dulu itu suka mempromosikan namanya pensil rotring gitu ya, yang harganya mahal banget gitu. Saya yakin teman-teman juga udah pada beli kan. Tapi nih ya, teorinya kenapa sih perlu perlu bikin sorry, kenapa sih perlu beli apa namanya pensil rotring gitu? Nah, itu ada teorinya sebetulnya. Jadi jangan cuma asal pakai gitu ya, beli yang mahal, beli yang 1 juta tapi kagak ngerti cara pakainya. Tolong diingat nih teorinya, kenapa Kebendan itu perlu diedukasi gitu ya. Sebenarnya bukan diedukasi sih, mereka bener sih jualannya. Malah saya ngacoin apa namanya promosinya mereka. Dengar nih ya. Jadi, ini ada teori ketipisan dan ketebalan garis nih ya. Jadi teman-teman tolong pakai pensil yang bener, bukan pakai pensil yang mahal. Karena pensil mahal tidak menjamin nilai, tidak menjamin lulus gitu kan. Justru pakai pensil yang benar gitu. Nah, alasan kenapa ada pensil rotring, karena dia ketebalannya bisa sampai sini nih. Lihat, ada yang bisa sampai sini. Masuk ke sangat tipis gitu. Nah, tapi penggunaannya itu nggak selalu. Lihat deh. Di sini nih, misalkan nih, garis objek. Garis objek itu kan misalkan saya gambar kolom, gambar dinding, gambar apapun gitu ya. Itu masuknya ke sini nih. Itu pakai tebelnya yang 0,35. Pensilnya yang apa? Pensil B. Pensil B banyak nggak di toko? Banyak sih, tapi Kebendan jualannya yang rotring yang B gitu. Pinter gitu emang dari zaman dulu. Orang-orang nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, nggak apa-apa sih bagus. Jadi IMS makin kaya gitu kan. Nah, nggak apa. Nah, di sini kalau untuk garis objek itu pakainya 0,35 tebalnya. Garis objek, garis angka dimensi gitu ya. Itu pakai yang 0,35. Nah, untuk yang ini pensil biasa tuh umumnya kagak terlalu bisa nih, kagak terlalu bagus lah. Kalau untuk rotring tuh biasanya cakep banget tuh, cantik hasilnya ya. Ini saya promosiin Kebendan dikit deh gitu ya. Nih, 0,2 sampai 0,25 itu perlu juga pakai rotring gitu. Nah, misalkan di sini nih ya, kita pakai untuk garis as nih. Garis as kita pakai yang ini. Garis as yang tadi saya jelasin nih. Yang ada merah tebal-tebal ini, itu pakainya baru tuh pakai rotring. Dia pakai yang tipis gitu ya. Atau misalkan grid nih, garis grid juga kan nih, garis grid. Ini ada di teori nih teman-teman ya. Ini teori yang sama yang dipakai untuk menjelaskan anak ITB. Oke? Ini garis grid, ini garis as gitu ya. Terus ada garis notasi, itu juga pakai yang 0,2 ketebalannya. Nah, ini untuk yang sangat tipis gitu ya, yang hedge gitu ya. Nah, itu pakainya yang ini, pensil H. Udah nggak ada huruf B-nya tuh bahkan. Kan biasa ada 2B, HB. Nah, ini udah nggak ada B-nya nih. Udah sampai H doang. Nah, ini yang tipis banget gitu ya. Nah, teman-teman pasti pusing kan buat ngapalin tabel ini. Nah, saya udah rangkumin di sebelah kiri nih, kapan praktisnya nih. Kalau untuk yang tipis nih ya, misalkan teman-teman bingung, waduh, terus kalau gitu gimana dong nih? Kapan kita pakai rotring, kapan pakai enggak? Nah, pakai rotring itu pakai buat di sini nih. Buat di garis as, garis putus-putus, bentar. Nih garis as, garis putus-putus, sama notasi. Itu pakai yang tipis. Oke, ingat ya. Rotring dipakainya di sini, yang tipis. Nah, kalau untuk gambar normal gitu, misalkan gambar kolom, balok, dinding, pintu, apa namanya, plafon, atap gitu ya. Gambar apapun, garis objek, itu pakai yang normal aja nih. Tebalannya yang sedang gitu ya. Yang ini, ketebalan sedang. Dimensi juga pakai yang sedang aja nggak apa kok. Yang penting yang tipis tuh yang ini nih, garis as, putus-putus nih ya. Nah, untuk judul itu pakainya yang tebel justru lihat nih, tebel. Soalnya gini nih, pengalaman saya dulu ya pas ngegambar, kalau mau mau bikin apa namanya, bikin kop gambar gitu, karena kop gambar itu kan panjang kan, sampai 30 senti gitu, apa namanya, lembar A3 gitu. Nah, karena panjang kan saya garis pakai rotring kan, garis patah gitu. Nah, jadi panjang garis patah mulu gitu. Nah, itu teman-teman ada cara untuk menghemat garis rotring gitu. Nah, dengan cara pakai yang ini. Sini pakai garis apa ya? Nih, lihat nih. Butuhnya yang justru yang 3B, lihat deh. Nih. Nah, ini. Garis sangat tebal gitu. Garis batas lembar gambar tuh pakainya yang tebal. Yang di pinggir sini nih. Nah, ini nih. Yang pinggir sini pakainya yang 3B. Tapi
Nggak usah beli 3B juga nggak apa-apa kok. Teman-teman pakai 2B sambil marah-marah emosi juga udah tebel sih pasti. Nah, ini pakai yang 2B nih ya. Pakai yang 2B ini, tinggal ditekan agak-agak tebal dikit, itu juga bisa kok. Buat yang pinggir ini ya. Buat yang pinggir ini. Soalnya kalau ntar teman-teman coba deh bikin bikin apa namanya bikin kop pakai rotring terus teman-teman garis panjang gitu. Wah, itu mostly putus atau hasilnya bakalan tipis gitu. Nah, gitu ya. Untuk menghemat pensil rotring pakainya yang ini nih. 2B aja cukup lah untuk garis judul ya. Sorry, untuk batas lembar gambar. Nah, berikutnya nih dimensi. Nah, ini juga masih banyak yang salah, masih banyak yang lupa. Bahkan di internet juga masih banyak, di proyek-proyek juga. Nah, kita pakai standar yang benar nih. BTW ini teorinya teori yang sama yang diajarkan ke ITB ya. Jadi teman-teman tolong kita samakan standar dengan mereka. Ini kayak gini nih, standar dimensi yang betul nih ya, sebelah kanan nih. Pertama satuannya kan milimeter tadi kan, 4.000 berarti 4 meter gitu. Nah, di sini bentuknya panah, lihat nih ya. Bentuknya panah, yang begini. Ntar, nyata. Bentar. Nah, gini. Nah, udahlah. Intinya yang bentuknya panah nih teman-teman ya. Bentuknya panah yang mana nih? Nah, itulah yang ada di gambar. Tapi orang-orang biasanya tuh gambarnya begini. Nah, nyata lagi tiba-tiba. Nah, gini. Biasanya tuh orang-orang gambarnya begini. Garis dimensi cuma cuma begini doang nih. Begini doang gitu kan. Malah ada yang cuma gini doang nih. Garis vertikal gitu. Tapi orang-orang biasa begini nih. Udah begini terus dia kasih buletan gitu ya. Itu banyak juga dipakai. Nah, kita pakai standar yang betul, yang ini ya, yang panah. Dan ingat nih, apa namanya, angkanya adanya di atas panahnya, jangan di dalam panahnya. Biasa ada yang bikin kayak gini nih, misalkan 4.000 gitu ya. Nah, dia bikinnya begini, 4.000-nya adanya di dalam gitu. Nah, itu jangan ya teman-teman ya, kita bikinnya di atasnya, oke? Tolong dibikin di atas si garis ini. Nah, setelah itu, nah ini juga masih banyak banget yang salah. Di semester akhir pun sama. Lihat nih, yang ini. 4.000-nya, kalau misalkan kita ngasih dimensinya miring kayak gini, wah pakai pointer aja lah, udahlah. Udah nggak nyata nih. Nah ini, 4.000, kalau dia ngasih dimensinya miring, itu angkanya juga tolong disesuaikan ya teman-teman ya. Ini miring juga. Nah orang biasa bikin 4.000-nya tuh sama-sama horizontal kayak yang ini. Nah itu salah tuh ya. Tolong diingat-ingat, dibikinnya kayak gini. Ini orientasinya penting, oke? Ini kepake banget lah sampai ke Gambons 2, sampai ke kerja gitu ya. Nah ini yang jauh jauh lebih penting lagi nih teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman gambar buat denah 2 minggu lagi kali ya, kan minggu depan survei, terus minggu depannya lagi gambar denah. Nah, teman-teman nanti tolong ingat ini nih, prinsip ini nih ya, prinsip notasi. Jadi di di gambar konstruksi nanti itu ada namanya notasi ini teman-teman. Nah, setiap kali teman-teman lihat ini, aduh, nih, setiap kali teman-teman lihat ini, itu maknanya adalah dinding. Tanpa dikasih tahu, orang-orang pasti tahu itu adalah dinding. Itu adalah simbol gitu ya. Semua orang udah pada tahu itu dinding. Jadi nggak perlu dikasih tahu lagi. Misalkan ada garis kayak gini terus ada panah lagi bilang itu dinding itu kagak perlu. Kayak gini nih. Udah ada notasi terus dikasih dinding lagi. Itu nggak perlu teman-teman ya. Itu jadinya double gitu. Jadi makna ganda. Sorry bukan makna ganda. Maksudnya ya kebanyakan lah, kebanyakan informasi. Kalau begini itu udah pasti dinding. Terus nanti ada banyak lagi notasi nih. Misalkan nih, ini buat tugas nanti nih ya. Nah, ini ada banyak banget notasi. Berat sebelah kanan ya. Jadi setiap kali teman-teman lihat ini, itu pasti tahu kalau itu adalah beton gitu, tanpa dikasih tahu. Terus misalkan ini, ada kerikil gitu ya, ada pasir. Nah, itu banyak. Tapi yang mau saya bilang adalah, nih tolong ingat nih ya, nggak semua notasi itu perlu seribet yang di kanan ini nih. Nih yang saya kotakin ya, makanya saya tulis nih. Tidak selalu digambar seperti ini. Ingat ya, jangan digambar kayak gini nih. Misalkan kita punya bangunan gede banget nih ya, berapa hektar gitu. Terus ada dindingnya dong pasti, ya nggak? Nah, kalau di gambar itu saya gambar kayak gini nih, di gambar bangunan 1 hektar kayak gini semua, wah bisa berapa tahun saya kelar ngerjain kan? Nah, makanya di sini tuh dikasih batasan gitu, dikasih
ketentuan, kalau misalkan skala kita gede, 1:100, 1:200, itu boleh dibikin kayak gini nih, teman-teman lihat ya. Ya, sebenarnya jangan garis hitam banget sih, kita bikinnya polos aja lah, kayak gini nih ya. Nah, kalau yang hitam soalnya nanti rancu, antara dia kepotong atau dia kelihatan sebagai dinding gitu. Bisa dibuat polos atau bisa dibuat hitam kalau menurut teori ya. Jadi, nggak semua gambar tuh digambar kayak gini nih, ada dan notasi yang lengkap banget gitu. Ini kalau untuk notasi 1:50 baru dipakai nih, yang ini nih, notasi dinding. Nah, ini juga Trustram juga kita baru pakai kalau 1:50 kayak gini, itu baru baru dipakai. Nah, nanti misalkan ada pintu nih ya, ada pintu dan dia juga ada nih. Nah, di sebelah pinggirnya itu kan ada dindingnya nih. Nah, ada dindingnya. Itu juga dibikin hitam kayak tadi nih ya, dibikin hitam atau dibikin polos gitu ya, itu nggak apa-apa. Lihat nih contoh di gambar yang tadi ini. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat dari jauh, seolah-olah dia kelihatan kayak hitam kan dindingnya nih. Nah, dindingnya ini kelihatan kayak hitam. Makanya bisa disederhanain jadi warna hitam aja gitu. Alasannya itu sih, semakin dijauhin dia semakin nggak kelihatan. Oke? Tergantung skalanya intinya, oke? Kalau misalkan 1:100 berarti pakai yang warna kayak gini. Itu menurut teori diperbolehkan ya. Nah, ini untuk tugas minggu depan, tolong teman-teman diingat ya, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman harus membuat kop gambar, lalu membuat notasi yang ini nih, notasi yang ada di list sebelah kanan ini, itu harus digambar semua. Latihan menggambar gitu ya, menggunakan rotring tadi yang saya bilang tuh, yang udah dibeli ya. Silakan latihan. Nah, ini teman-teman gambar semua nih. Digambar semua. Kalau nggak salah satu halaman aja sih. Nanti asisten yang bakal ngasih tahu detailnya, ukuran-ukurannya gimana cara gambarnya tuh bakal bakal diberitahu oleh asisten ya. Nah, ini cukup satu lembar A3 aja. Nah, setiap kotak itu ukurannya 3x4. Ini tugas pertama. Nah, ini tugas kedua, kalau nggak salah deadline-nya minggu depannya lagi deh. Tapi kalau ada yang niat buat ngerjain sekarang, itu bagus banget sih. Mumpung lagi libur kan, banyak libur gitu, mau nyicil sekalian itu nggak apa-apa banget, oke? Sangat tidak apa-apa kalau teman-teman mau nyicil gitu ya. Nah, ini untuk wujud realnya nih ya, buat yang bingung gitu. Duh, ini gambar gambar apa nih, Kak? Pasangan bata apa gitu? Apakah dia benar-benar berpasang-pasangan kayak kayak cowok dan cewek gitu? Nah, itu enggak. Ini semua ada di sini teman-teman lihat ya. Ada semua gambarnya, teman-teman bisa lihat nanti pas ngerjain tugas gitu kan. Aduh, ini gambar apa sih? Apa yang saya gambar gitu. Nah, lihat di sini udah lengkap, udah ada semua. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini yang penting nih. Ini jauh lebih penting lagi nih. Tolong diingat nih ya. Kalau teman-teman mau ngasih keterangan di gambar, itu ada caranya. Jadi jangan cuma misalkan, aduh ini ada logo UI nih di sebelah kanan gitu. Saya mau ngasih kode begini nih, kasih panah, ini logo UI gitu. Nah, menurut standar gambar konstruksi, itu cara ngasih keterangan tuh kayak gini nih, lihat. Harus dibikin ladder yang benar. Ini namanya ladder nih ya, panah gitu. Jadi kita kasih panah dulu, begini. Di ujungnya ada panah, terus kasih garis. Aduh, bentar. Kasih garis, baru kasih keterangan. Ini UI gitu ya. Nah, itu cara ngasih keterangan gitu ya. Udah nggak nyata nih, udahlah. Nah, jadi kasih teks itu harus kasih panah begini nih. Ada 2 tahap ya, miringnya begitu. Kalau nggak salah kemiringannya 45 derajat deh. Ntar coba dicek lagi di standar yang saya kasih. Nah, step terakhirnya kalau teman-teman udah gambar, ini paling penting bahwa sebenarnya gambar itu yang penting tuh bisa dikerjain di lapangan, karena kan bakal kita kasih ke tukang kan. Nah, kalau mereka nggak tahu ukurannya, kurang lengkap, nah itu kan nggak mungkin bisa dikerjain kan, percuma gitu. Misalkan kita lupa ngasih tahu nih, mutu betonnya berapa gitu, kan kemarin udah pada ngambil Propma nih, misalkan mutu betonnya pakai K200 atau FC25, nah itu lupa kita tulis, nah itu nggak bisa dikerjain kan. Jadi tolong diingat lagi, cara ngerjain gambar tuh step terakhirnya, ini udah lengkap belum sih? Ada yang belum? Atau udah cukup gitu ya. Nah, ini saya ajarin cara survei nih teman-teman ya. Ini yang paling penting. Saya ajarin cara survei yang terstandar. Ini dulu saya diajarin oleh Bapak Yuskar gitu ya. Cara survei yang sangat baik dan benar gitu ya. Supaya orang pas lihat, oh ini bagus banget nih. Nah, ini kepake di mata kuliah semester berapa nih? Mata kuliah proyek ini kepake banget, mata kuliah semester akhir. Ini saya udah ajarin step by step-nya. Karena saya udah jadi asisten proyek, jadi saya tahu nih, cara survei yang benar nih ya. Supaya nanti pas ketemu, dosen yang bersangkutan tuh nggak diomelin gitu, teman-teman. Oke, ingat-ingat ya.
Nanti pas survei tolong di-print nih ya, ini udah saya siapin nih checklist-nya nih, cara survei yang bener biar nggak bingung nih, "Aduh Kak, ini nggak ada yang ngarahin saya nih gimana cara survei," gitu kan. Nah ini udah ada semua, panduannya udah ada di sini lengkap, step by step survei itu ngapain, checklist-nya apa aja. Misalkan bingung nih, "Aduh kita kok survei cuma setengah jam doang," gitu ya, terus habis itu nongkrong-nongkrong doang. Nah, kalau emang udah lengkap nggak apa-apa gitu, lihat di checklist-nya udah ada lengkap atau belum. Kalau emang setengah jam kelar selesai nggak apa-apa sih, oke? It's okay. Bentar. Nah, kalau teman-teman nanti udah survei, itu tolong disajikan ya hasil surveinya tuh pakai template PPT yang ada di sini nih, yang ada di bawah. Saya udah sediain juga tuh, template PPT buat survei. Ini buat latihan nih. Ini di mata kuliah proyek juga di apa, ke tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Kayaknya 2 tahun lalu tuh ditekenin nih cara survei sama Pak Yuskar, ini bagus banget. Jadi tolong didengerin ya cara survei supaya nggak asal-asalan nih, ngukur ngasal nggak tahu gitu harus ngapain ya. Tolong bawa meteran nih ya, kira-kira 5 meter, jangan cuma bawa satu dan jangan survei sendiri, oke? Nah, ini caranya, teman-teman harus tahu dulu apa yang harus disurvei. Nah, ini komponennya itu ada, yang tadi saya bilang nih ada balok, balok yang di atas namanya ring beam, balok yang di bawah namanya sleeve, beda gitu namanya ya, tapi penamaannya aja. Nah, lalu ada juga namanya kolom atau tiang nih, terus ada juga dinding nih, dinding bata yang ini. Nah, ini yang akan kita survei, tapi kan kita nggak mungkin survei bangunan yang, apa namanya, bangunan yang masih dibangun kayak gini kan, pasti nanti bangunannya udah rata nih, udah dicat, udah ada, apa namanya, dinding keramik segala macam. Nah, nggak mungkin se 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 terekspos ini kan. Nah, nanti tuh bakal kelihatan, apa namanya, kolom-kolomnya tuh nggak kelihatan gitu, nyaru. Nah, itu nggak apa-apa. Kita nanti surveinya kayak gini, lihat, bentar. Ini kan bagus nih ya, bangunannya ada kelihatan semua nih, kolomnya kelihatan gitu. Tapi nanti pas teman-teman survei kemungkinan besar kolomnya nggak ada, baloknya nggak ada, dindingnya nggak ada, itu nggak apa-apa. Ini masih masih berlaku kok cara surveinya, oke? Nah, ini step by step-nya nih ya. Teman-teman, kalau mau survei, itu tolong kasih tahu asistennya dulu. Bikin grup WhatsApp, nanti biar dipandu tuh sama asistennya. Apa aja yang kurang gitu pas survei. Jadi harus kasih tahu, kalian surveinya kapan, oke? Kasih tahu asistennya. Nah, habis itu kita pilih nih rumahnya. Rumah yang kita pilih itu adalah rumah yang tidak sehat. Bukan rumah tidak sehat sih, rumah yang tidak memenuhi syarat rumah sehat. Ya sama aja lah rumah rumah tidak sehat gitu ya. Nah, rumah yang luasnya tuh kira-kira 30 sampai 70 meter persegi, oke? Luasnya kira-kira segitu. Nah, habis itu kalau misalkan di rumah itu kelihatan nih kolom-kolomnya, itu lebih bagus lagi, tapi jarang sih biasanya rumah yang kecil kelihatan. Nggak apa lah, kita berarti patokannya ini aja nih, luas sama rumah tidak sehat. Entar saya kasih tahu rumah tidak sehat itu kayak apa. Nah, habis milih rumah, BTW nanti ada juga surat izin buat survei, nanti asistennya bakal ngasih. Nanti asistennya bakal ngasih tahu ya, teman-teman. Itu pasti ada kok, supaya teman-teman nggak tiba-tiba gedor-gedor, terus minta survei, terus ditolak gitu kan. Nah, itu nanti ada suratnya kok. Habis itu tapi kalau misalkan teman-teman ngandelin surat, itu biasanya terlalu lama gitu. Jadi teman-teman coba survei aja langsung itu nggak apa-apa biasanya. Menurut pengalaman tahun lalu, itu oke sih. Teman-teman tinggal gedor-gedor, permisi, itu diizinin biasanya. Surat surat izin tuh biasa kalau misalkan, apa namanya, ada yang minta banget gitu, itu jarang sih biasanya. Oke, tapi buat jaga-jaga kalau mau nyari aman bisa kok pakai surat. Tapi karena ini waktunya terbatas, itu nggak apa-apa kok teman-teman coba buat keliling dulu nih nanti, keliling sama kelompoknya, terus coba cari nih rumah mana yang kira-kira oke. Rumah yang tidak sehat gitu ya, bukan rumah yang oke, sorry, rumah yang kelihatan tidak sehat. Nah, nanti teman-teman silakan buat misalkan sekelompok berempat atau sekelompok bertiga gitu ya. Bagi tugas nih, ada yang ngukur sama ada yang buat sketsa. Cuma dua ini aja kok, cuma 2 role aja nih. Cuma dua role aja nih ya, mengukur sama bikin sketsa gitu. Nggak ada yang lain gitu. Tapi biasanya ada yang nongkrong doang sih, role yang ketiga gitu. Nggak apa-apa lah. Ini yang penting yang utama dulu nih, membuat sketsa sama mengukur ya. Ingat, itu role paling utama. Nah, habis itu ada juga ini nih, kita foto. Jadi jangan cuma sketsa doang, tapi harus difoto. Nah, foto ini juga ada aturannya nih teman-teman. Nah, nih ada ini nih, ada role juga nih pas foto, yang nandain foto sama yang foto. Nah, entar saya jelasin deh step step by step-nya nih ya. Terus saya bilang di sini kan kita survei harus upload ke grup WhatsApp kan. Nah, ini esensinya tuh gini nih,
seringkali nih ya, teman-teman survei, ada yang lupa, itu ujung-ujungnya balik lagi gitu. Nah, itu sering banget. Nah, cara untuk menghindari biar nggak lupa, itu teman-teman upload ke grup WA yang ada asistennya. Nah, kan asistennya bakal lihat tuh. Idealnya asistennya lihat, terus habis itu nanti bakalan dikoreksi gitu. Nah, supaya nggak balik-balik lagi. Nanti asisten juga bisa lihat dari checklist yang tadi kan, kira-kira mana yang kurang gitu. Nah, kalau asisten udah setuju, baru teman-teman balik. Tapi kalau memang asistennya sibuk, nah itu teman-teman bisa lihat ke checklist yang tadi, nggak apa-apa. Itu checklistnya bisa dikerjakan, apa namanya, checklistnya didesain supaya teman-teman bisa survei secara mandiri kok. Bisa, bisa. Nah, ini rumah yang tidak sehat ini ya, atapnya terbuat dari seng, terbuat dari asbes gitu ya. Terus ada yang elevasi rumahnya, apa namanya, rata dengan jalan gitu. Karena teorinya kan minimal selisih 25 cm gitu ya. Terus minim ventilasi, dalamnya pengap gitu ya. Terus orangnya banyak gitu. 10 meter persegi per orang gitu. Nah, habis itu saluran air hujannya dibiarin cuma apa namanya rembes gitu aja, nggak ada saluran buat nggak ada saluran apa namanya drainasenya tuh nggak ada. Terus ini juga nggak disalurkan ke septic tank gitu. Nah, terus habis itu nggak ada tempat sampah, terus ketinggian plafonnya kecil. Nah, ini masuk ke syarat rumah tidak sehat. Rumah 1 sampai 8 itu rumah yang tidak sehat ya. Ingat nih, rumah tidak sehat. Kalau rumah sehat berarti kebalikannya lah ya. Nah, itu teman-teman cari rumah-rumah yang seperti ini. Oke? Ini biasanya di kawasan Kukusan banyak kok. Ntar saya kasih lihat contoh mahasiswa yang survei di Kukusan gitu. Nah, ini cara sketsa. Ini saya ajarin cara sketsa yang baik dan benar supaya nggak datang-datang cuma bawa kertas, wah coret-coretannya kok nggak jelas gitu. Nah, ini saya ajarin nih cara sketsa nih ya. Paling pertama banget nih cara sketsa, lihat dulu bangunan paling luar, sorry, dari paling luar itu bentuknya kayak apa? Apakah bentuknya L atau bentuknya kotak biasa atau bentuknya nggak jelas nih, ada bentuk lingkaran lah. Nah, tuh sketsa dulu luarnya nih ya, luarnya di sketsa dulu kayak gini. Oke, sketsa paling luar. Di situ diukur nih dimensinya nih ya. Nah, dimensinya kita ukur gitu. Yang luar luar dulu nih, luar luar dulu aja lah. Ini kan sebagai border gitu kan. Kalau kita gambar luar aja segini, nah dalamannya nanti bakal bisa digambar. Ya nggak? Misalkan kita bikin apa namanya? Bikin sketsanya kecil gitu. Cuma cuma seperempat dari kertas gitu kan. Nanti kalau pengen gambar ruangannya kan jadinya terlalu kecil kan. Nah, ini bikinnya yang gede, terus ukur yang ini nih, paling luar ukur 9 meter, 6 meter gitu ya. 3 meter nih ukur semua nih, perimeter. Nah, habis itu kita sketsa yang bagian dalam baru. Yang kayak gini nih ya, kita sketsa ada misalkan nih ada dindingnya nih di sini. Terus ada juga di sini dindingnya. Ada juga di sini nih. Nah, itu digambar. Habis itu kita ukur yang dinding dalam tadi nih. Yang tadi 1,3 sorry, 1,5 nih kita kita ukur. Ini juga kita ukur nih ya dindingnya. Kita ukur dinding yang di dalam. Nah, habis itu kita tandain nih, yang mana dinding, ventilasi, jendela, kita tandain nih ya. Ini buat sementara nggak usah bagus dulu lah, karena kan sketsa doang kan. Yang penting teman-teman ngerti gitu, buat catatan aja. Ini bikin kotak ini nggak apa-apa gitu ya. Buat tandain biar biar ingat gitu. Nah, kita tandain kayak gini, jendelanya di mana. Terus ini nih, kita coba lihat apakah ada kolom atau enggak. Misalkan kayak gini nih. Waktu itu saya coba survei di Cianjur, nih ada jaket IMS. Nah, ini ya, saya survei di Cianjur nih kelihatan nih. Ada kolomnya nih. Ini yang warna putih nih, kan dia kolom ya. Nah, itu kita tandain. Kalau kelihatan aja ya, kalau kelihatan gitu. Kalau nggak kelihatan, nggak apa-apa. Karena di rumah satu lantai biasanya jarang kelihatan. Nah, ini juga kelihatan nih ya. Di sini ada kolomnya nih, yang garis-garis ini tolong ditandain dia adanya di mana. Dan di foto, itu wajib nih. Nah, teori foto ntar saya ajarin. Bentar. Kolom kalau ada tandain, terus nah ini, setelah nandain kolom, kita tandain juga nih, elevasi, penting nih ya. Coba deh latihan ntar di rumah masing-masing gitu. Lantainya ada berapa banyak tuh perbedaan elevasinya. Misalkan nih ya, ini kan pintu masuk nih ya. Ketika kita masuk, itu elevasinya 0 nih. Pertama kali kita nginjek apa namanya lantai pertama di ruang ruang pintu masuk, itu elevasinya 0. Jadi nol itu cara nentuinnya begitu teman-teman. Jangan mikir nol itu dari teras atau dari kamar paling besar itu salah ya. Jadi nol itu dari pas pintu masuk. Oke. Nah, kalau di luar ada teras biasanya dia lebih rendah kan. Nah, itu -5 kayak gini nih. -5 cm. Terus nanti misalkan di sini ada yang lebih tinggi nih. Kamarnya pengen anti banjir banget nih. Wah, dia ditinggiin lagi 5 cm. Nah, tambahin. Terus misalkan nih WC -5. Nah, itu tandain semua nih ya elevasinya.
Di rumah masing-masing kelihatan kok. Nanti WC-nya ada yang turun dikit, ada yang misalkan WC-nya tuh dia dibikin pembatas gitu ya, biar dia air nggak bisa keluar tuh tandain juga ya. Elevasi ini ditandain. Perbedaan ketinggian, itu namanya elevasi ya. Nah, ini kita tandain elevasinya. Terus kita ukur tinggi rumah sama tinggi plafon. Kalau tinggi plafon biasanya masih bisa diukur lah. Pakai meteran tinggal diangkat bisa lah itu. Nah, tapi ada cara cara lain lagi nih buat ngukur tinggi rumah. Nah, itu tinggal teman-teman coba berdiri di luar rumahnya. Nah, habis itu teman-teman foto. Di foto gitu kan, cekrek gitu. Nah, ntar tinggal diskalain. Tinggi si siapa nih misalkan. Nah, tuh diukur, terus tinggal diskalain tuh. Kalau misalkan tinggi dia 150 cm, berarti kalau ditambah 2, nah berarti kira-kira rumahnya 3 meter kan. Nah, itu bisa pakai foto tuh. Ntar saya tampilin nih, maksudnya kayak gimana. Terus ukur keramiknya berapa, terus jendelanya sama pintunya. Nah, ini sebenarnya ada trik juga nih buat ngukur secara cepat gitu ya. Teman-teman bisa ngukur pakai keramik gitu. Misalkan keramik standarnya kan ada yang lebar 40, ada yang lebar 30. Kalau misalkan ruangan kita butuh 10 keramik, berarti kan butuhnya 40 kali 10 kan, berarti 4 meter gitu. Nah, cara ngukur bisa kayak gitu sebetulnya. Tapi janganlah, kita pakai yang terstandar, pakai meteran biar rapi gitu ya. Oh iya, kita ngukurnya itu tolong dibuletin angkanya ya. Tolong dibuletin angkanya biar bagus gitu. Misalkan dapatnya 3,83 gitu ya, 3,883 meter gitu. Itu buletin ke 5 senti terdekat nggak apa-apa lah, 3,85 itu masih nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu detail kayak 3821 gitu, itu jangan ya. Kita buletin ke 5 senti terdekat itu nggak apa-apa. Karena kita ngukurnya dari as ke as nih teman-teman. Ingat ya, kalau nanti ngukur, itu ngukur tengah-tengah dinding ke tengah-tengah dinding gitu. Jadi jangan sisi dalamnya. Kalau misalkan nggak tahu asnya kayak gimana, kealangan, ya kira-kira aja teman-teman ya. Tapi dimensinya tuh as ke as yang pasti. Semua dimensi itu as ke as, kayak yang tadi udah digambar tadi kan. Nah, nah, ini tentang foto nih ya, tolong diingat nih cara foto. Foto itu standarnya kayak gini nih. Misalkan kita udah bikin sketsa nih, kita gambar ulang kan, sketsa kayak gini. Nah, kita tandain fotonya nih. Ini foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Pertama kita foto dulu dari luar nih ya, foto tampak, tampak bangunannya. Tapi kalau emang bangunannya ada di sampingnya itu ada tetangga, berarti kan nggak bisa difoto. Itu sebisanya aja lah, dari samping ya. Coba difoto. Nah, terus habis dari sisi luar, baru foto yang sisi dalam nih. Dari semua sisi lah, kita foto yang banyak gitu ya. Nah, kita foto menyeluruh. Pastikan semua sudut tuh ke foto, teman-teman ya. Nah, terus foto juga plafonnya kayak gimana, keramiknya difoto juga, lihat nih di bawah nih ya. Plafon, keramik, pintu difoto, terus atap juga difoto, foto dari luar nih ya. Nah, ini ada contoh slide dari mahasiswa angkatan 2022 yang bagus banget. Ini kayak punya Huda kalau nggak salah ya. Nah, ini di sebelah kanan tuh kan ada sketsanya nih ya. Wah, sketsanya nih udah terlalu bagus nih, udah mantep banget nih. Minggu pertama udah bikin kayak gini, wah, the best sekali. Nah, di sini ada panah-panah foto, lihat deh. Sebelah kanan ada panah foto 11, ya nggak? Nah, panah foto 11 itu menunjukkan di sini nih gambarnya nih. Gambar 11 tuh yang begini. Terus panah foto 10 gitu ya. Panah foto 10 tuh yang ini. Nah, ini bagus banget gitu. Jadi kalau nunjukin foto gitu ya. Misalkan foto foto buat begini doang gitu. Nah, ini kan nggak ada yang tahu gitu. Ini denahnya di bagian mana, rumah siapa gitu kan. Rumahnya seluas apa, apakah ini bagian dari rumah Raffi Ahmad, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi tolong dibikin denah kayak di sebelah kanan, terus kasih lihat juga panah-panah fotonya ya. Nah, ini ada lagi nih, foto nomor 16 gitu ya, foto nomor 16, foto nomor 17, itu harus ada panah-panahnya sama ada nomor fotonya, ini wajib banget, oke? Buat survei ini wajib sekali. Nah, habis itu, nah ini ada contoh foto lain lagi nih, ini contoh footage ya dari Danis nih ya, senyum banget nih orang. Nah, ini ya, ini contoh foto nomor 1 nih, lihat deh, dia bikin sketsa kayak gini, ini rumahnya waktu itu terlalu luas sih, waktu itu terlalu luas dia bikinnya, ini 140 meter persegi. Waktu itu kita coba coba potong lah, biar dia apa namanya, bebannya sesuai dengan mata kuliah nih, kasihan dia ngukurnya kan, kalau terlalu luas dan tiap minggu dia gambar 140 meter persegi. Lihat nih, foto nomor 1, dia adanya di mana nih? Ini kan susah banget kan, mana 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 tulisan Danis kagak rapi gitu. Nah, lihat nih di bawah tuh. Ini ada nih foto nomor 1. Nah, foto nomor 1 dari tampak depan. Nah, kelihatan tuh si Danis kan lagi berdiri gitu. Nah, dia berdiri buat ngukur nih entar, dia tinggi rumahnya berapa kira-kira? 2 kali Danis atau 2 2,5 kali lah kira-kira. Nah, itu kan ketahuan tuh tinggi rumahnya berapa gitu.
Itu manfaat dari foto ada orangnya. Tapi jangan terlalu eksis ntar ya. Ntar kebanyakan foto terus di tiap PPT ada orangnya itu kagak usah. Nah, terus habis ini ada lagi foto nomor 11 gitu ya. Foto nomor 11 di sini dia kasih buletan juga tuh nggak apa-apa lah, kasihan dia capek gitu kan. Kalau mau paling bagus sebenarnya kayak gini sih ini. Jadi denahnya terus fotonya sorry, panahnya dibikin manual gitu. Panah nomor 16, panah nomor 17. Nah, ini dia bikinnya waktu itu mepet nih ya. Kagak mepet sih. Nggak apa-apa lah, ini termasuk oke lah. Ini nomor 11 gitu. Sini kan ada tiangan nih, lihat nih. Sini ada tiangan di luar kan. Yang saya ada pointer nih. Nah, ini sesuai sama fotonya nih, foto nomor 11 kan ada tiangan nih kan. Nah, berarti fotonya logik gitu. Terus lihat deh, ini kan ada keramik ya. Ada keramik. Nah, di setelah itu kan ada tanah. Nah, kalau ada perbedaan elevasi kayak gini antara keramik sama tanah, kan jatuh kan kalau orang jalan gitu ngelewatin keramiknya. Nah, itu kita bikin garis nih, lihat nih. Makanya dia bikin garis begini nih. Ada garis nih, yang pointer saya lihat nih. Ada garis gitu ya. Nah, itu foto nomor 11. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini contohnya dia gambar kayak gini. Ini ada foto juga. Nah, ini foto dia berdiri nih ya. Nah, ini foto nomor 1, foto nomor 2, foto dari samping nih ya, foto nomor 2 nih. Nomor 1 itu tampak depan gitu. Nah, ini contoh yang terlalu eksis ya. Nanti nggak usah terlalu eksis banget. Cukup satu aja yang ada orangnya ya. Nah, ini foto nomor 8 ada lagi nih. Ini punya Sukron ya kalau nggak salah. Nah, ini foto nomor 8. Sini ditandain juga. Jadi wajib ya, semua sketsa itu ada nomornya sama ada tanda panahnya. Fotonya tuh kayak gimana ya. Oke. Nomor 8, ini ada foto nomor 13 gitu ya. 13 yang mana nih? Bentar. Oh nih 13 nih yang atas nih ya. Ini juga harus ditandain nih. Kalau cuma panah doang kan susah orang nyari kan. Kalau ada bulatan warna hijau gini enak nih. Dia bisa tahu 13 tuh di mana sih. Nah, di situ tuh. Oke. Jadi harus ada tanda-tandanya. Nah, kira-kira materi yang bisa saya sampaikan segitu teman-teman ya. Wah, lama juga 1,5 jam ya. Nah, kira-kira apakah ada yang mau bertanya terkait teori ini? Ini soalnya udah teori yang sangat komplit sekali sampai ke Gamkons 2. Ini teori yang sama dikasih ke ITB, kecuali yang ini sih, yang bahasa Jepang ini saya bikin sendiri. Nah, kira-kira apakah ada yang mau bertanya? Langsung on mic saja barangkali. Apakah ada yang mau bertanya barangkali teman-teman? Nah, sebagai reminder, tolong ya nanti pas survei, tolong di print ini checklistnya. Cara surveinya juga udah saya jelasin step by step. Kalau lupa bisa dilihat lagi. Terus nanti hasil surveinya tolong dimasukin ke PPT yang ada di sini. Terus nanti ada tugas juga buat minggu depan nih buat bikin ini. Latihan buat bikin notasi ya. Bikin notasi. Notasi adalah simbol. Jadi kalau orang-orang ngelihat gambar ini, ngelihat gambar beton, pasti dia udah, sorry, ngelihat gambar ini pasti dia udah tahu kalau itu adalah beton tanpa tanpa dibilang gitu ya. Apakah ada yang mau bertanya mungkin? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siapa namanya? Halo, halo. Tanu, Pak. Tanu. Oh, Tanu, oke. Kenapa, Nu? Pak, ini kan tadi rumah sakit itu kan banyak, rumah tidak sehat itu kan banyak ininya, Pak. Banyak kriterianya. Nah, kalau Ya. itu berarti harus benar-benar dari 88-nya itu ya, baru bisa disebut rumah tidak sehat. Nah, pertanyaan bagus nih. Jadi kan ada 8 syarat kan. Nah, ini sebenarnya nggak harus semuanya. Kira-kira yang krusial aja sih. Misalkan kayak, biasanya yang paling krusial tuh yang ini nih. Yang minim ventilasi, minim jendela, terus habis itu, aduh bentar, aduh, jatuh. Nah nih ya, misalkan minim ventilasi dan minim jendela. Habis itu elevasi gitu. Karena gini nih, tujuan kita nyari rumah yang sesakit mungkin, kayak yang tadi Tanu bilang ya, rumah rumah sakit gitu ya, rumah tidak sehat. Itu tujuannya, kita tuh nanti mau coba untuk ini apa namanya? Membuat usulan rumah sehat gitu. Jadi cari yang rumah ini benar-benar obvious, benar-benar jelas kalau dia tuh nggak sehat, biar nanti bisa diperbaiki. Misalkan udah jelas nih, jendelanya kurang gitu kan. Nah, nanti teman-teman udah kepikiran, oh ya ini rumahnya bisa kita tambahin ini nih nanti buat di minggu ketiga atau minggu keempat gitu. Nah, habis itu misalkan salurannya juga nggak ada nih. Nah, itu kan nanti pas di denah
apa namanya, instalasi air itu bisa kita tambahin tuh, instalasi air gitu ya. Habis itu misalkan kepadatannya terlalu banyak, misalkan bisa entah 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 diperluas atau gimana. Ini kayak sulit deh kalau nomor 4 nih. Ini agak 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 subjektif. Rame banget ini yang pada nonton. Ini pada nobar. Tanu. Ini ya, ini mini ventilasi. Semua aman. Terus bagus bagus bagus, ramean ya. Nah, ini atapnya, terus ini yang krusial sih. Biasanya ini masuk nih, nomor 2 sama 3 biasanya masuk. Ini sepanjang pengalaman. Terus habis itu ini udah cukup sih nomor 3, tapi biasanya ini juga nggak masuk. Sama ya setengahnya lah kira-kira lah, quorum 50% lah. Biasanya ini yang paling utama, yang bakal dicari sebagai rumah tidak sehat. Soalnya ntar kan gampang nih kan, kalau pengen nambahin masukan gitu. Tinggal tambahin jendela, tambahin ventilasi. Terus kalau elevasinya salah, berarti tinggal kita ajuin buat makin tinggi gitu ya. Terus kalau atap salah kan bisa bisa kita ubah juga. Ini yang paling krusial biasanya yang ini sih, 1, 2, 3 sama 8. Itu biasanya gampang gampang buat ditemuin. Misalkan plafonnya terlalu pendek gitu kan. Biasa kalau rumah di kukusan banyak tuh yang plafonnya pendek kayak yang ini tadi. Mana nih ya? Itu biasanya gampang sih. Nah, kira-kira quorum 50% lah. Bukan quorum, deng, 150% lah. Terpenuhi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Nih, ramean banget nih. Pada di kosan gelap-gelapan lagi. Malah, agak bener nih. Minimal nyalain lampu lah, menyala bangku. Ada yang mau tanya lagi? Ramai banget tuh langsung. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, gimana? Halo? Ya. Kenapa Fadli? Halo. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Buat apa? Pensil tuh cukup pensil 0,5 sama 0,35 apa 0,25-nya tuh wajib ya, Pak? wah pertanyaan bagus nih ya. Jadi karena saya sebagai orang yang dulu dapat rotringnya ancur-ancuran terus, nah ini saya bisa sarankan bahwa pensil itu cukup yang, bentar, mana tadi nih syaratnya? Adanya yang 0,35 kan ya, yang apa namanya, yang dijual sama IMS gitu. Nah sebenarnya kalau nyari yang 0,25 kan susah gitu kan, udah beli di IMS mahal-mahal, masa mau beli lagi gitu kan. Sebenarnya triknya gini nih, yang rotring yang udah dibeli, yang sedang ini nggak apa-apa nih, 0,35 gitu. Tapi gambarnya itu yang apa namanya, jangan terlalu ditekan gitu ya, jangan terlalu ditekan supaya dia bisa jadi kayak gini. Itu bisa kok, bisa diakalin lah. Ntar teman-teman gambarnya yang halus gitu, yang lembut ya, jangan terlalu kasar gitu. Sebenarnya itu bisa diakalin sehingga dia dapat 0,25. Itu bisa diakalin, jadi nggak usah beli lagi. Oke, ada lagi Sama itu, Pak, buat ya. tugas yang kop itu pakai pensil apa ya tadi? Nah, jadi buat kop itu nanti, bentar, mana tadi kopnya? Nah ini, sebenarnya buat kop itu garis batasnya yang di pinggir-pinggir itu, menurut teori itu boleh pakai pakai pensil yang gede nih, pensil yang 2B. Kalau nyari yang 3B kan mahal kan. 2B cukup nih. 2B buat garis batas tuh yang ini nih. Garis batas yang ini. Nah, ini boleh nih. Pakai yang 2B supaya kagak gampang apa namanya? Kagak gampang putus gitu. Nih, ini pakai yang 2B bisa, yang di border luarnya ya, garis batas. Sama yang ini juga bisa nih, garis yang ini juga bisa. Nah, itu garis batas kan. Nah, kopnya bisa pakai yang 2B yang itu. Nah, sebenarnya yang area sini itu juga nggak apa-apa sih kalau pengen pakai yang 2B. Tapi kalau bisa agak-agak tipisan dikit lah kalau yang sini nih ya. Yang area yang ini nih. Ini dibikin agak-agak tipis. Tapi kalau yang tadi ini nih fix boleh pakai yang gede. Pakai yang 2B boleh yang ini. Bikin tebal kayak gini nih contohnya nih ya. Nanti teman-teman bakal pas coba nih ya pakai rotring itu bakal putus-putus mulu. Kalau ngerjain yang ini nih, ngerjain yang tebal ini. Jadi kayak gitu ya cara ngakalinnya. Nah, kalau yang di sini, yang di sini di tengah itu baru pakai rotring semua tuh ya. Ke rotring semua. Kalau pakai notasi, itu kan dia masuknya ke sini kan, lihat nih. Garis notasi gitu.
dia kalau masuk ke denah, dia harusnya jadinya tipis. Tapi kalau buat tugas sekarang, itu bikinnya yang normal dulu lah. Yang ini nggak apa-apa nih. Pasangan bata atau pakai ini pakai normal dulu nggak apa-apa. Buat konteks tugas gitu ya. Atau kalau mau latihan bikin tipis juga nggak apa-apa sih. Boleh, boleh, boleh. Yang tebal, yang ini tadi ya, yang di luar ini nih. Mana tadi? Nah, ini nih. Ini boleh tebal. Yang ini agak-agak tipis dikit lah ya. Yang ini tipis dikit. Tipisin dikit. Oke? Aman, Li? Oke Pak, sama deadline-nya minggu depan ya? Nah, kalau itu ntar nanti bakal dikabarin sama asisten ya. Soalnya sekalian asisten bakal ngejelasin detailnya nih. Misalkan nih jaraknya berapa. Itu sekalian nanti. Sekalian dikasih tahu ya. Nanti kita kabarin lagi ini jaraknya berapa. Itu sekalian kok. Sekalian sama deadline. Nah, ini jaraknya berapa gitu ya. Tapi harusnya minggu depan sih. Kita tunggu Oke. tunggu asisten ya buat resminya ya. Oke? Tunggu asisten. Ada lagi? Ya. Saya Makasih Pak. mau tanya Pak. Ya, siapa ini? Rojo Pak, Roput Pak. Oh, ini dari kelas gimnasling saya semua nih yang nanya. Kenapa? Ini berarti kalau pensilnya pakai pensil kayu aja nggak apa Pak? Apa harus mekanik gitu Pak? Sebenarnya, bentar, saya lagi mikir nih. Saya lagi ada di pihak kebenaran atau bukan nih ya. Jadi gini cara jawabnya. Kalau misalkan pakai rotring, itu kan dia ujungnya relatif lebih ini kan, lebih apa namanya? Lebih apa? Kepangkas rata gitu kan. Kalau pakai kayu kan dia relatif tumpul. Jadi nanti garisnya ujung-ujungnya bakal setebal ini nih, let's say 2B gitu. Jadi pensil kayu yang tipis pun nanti kalau dia tumpul bisa jadi setebal 2B gitu. Nah, sebenarnya kalau pengen pakai pensil apa namanya? Mekanik yang bukan rotring itu pun nggak apa-apa gitu. Karena yang kita kejar adalah ketipisannya. Kalau bisa jangan yang kayu sih, kecuali buat yang ini nih, buat yang luar boleh nih tadi, buat yang apa namanya? Nih, buat yang border ini boleh. Ini pakai yang kayu nggak apa-apa lah, pakai yang 2B. Karena kan kita ngejar yang tebel nih. Kalau nanti pakai mekanik patah terus sumpah. Pakai yang itu, apa? Pakai yang 2B aja, yang kayu buat yang border. Yang ini nggak apa-apa. Tapi buat ngerjain yang dalamannya pakai mekanik nggak harus rotring nggak apa-apa. Ini dalam rangka apa namanya? eh apa namanya? Menyukseskan kebendan ya. Kalau pengen pakai rotring boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Aman-aman? Aman Pak, makasih Pak Hino. Oke, ada Kalau lagi saya yang mau mau nanya, tanya? Pak. Ya, siapa nih? Saya Rizky, Pak. Oh iya, ini dari kelas Mau kebendan. tanya Dari kelas tadi, gimnastik juga kemarin ya? Kenapa? iya Pak, benar-benar. Yang judul ini tadi yang di dalam kurung itu kan ada FFL sama SL dan plus Ya. minusnya itu. Itu saya tadi agak nge-lag gitu. Maksudnya gimana ya Pak? Agak nggak paham. Nah, pertanyaan bagus. Jadi, FFL itu adalah, ini bahasa Inggris, dia finish floor level. Nah, kalau SFL itu adalah structural floor level. Nah, ini elevasi buat arsitektur. Nah, arsitektur itu maksudnya adalah elevasi yang ada keramiknya nih. Yang teman-teman injak sekarang itu adalah elevasi arsitektur tuh yang ada di rumah ini ya. Yang teman-teman lagi dimanapun kalian berada, itu elevasi arsitektur tuh, FFL. Nah, elevasi struktur itu namanya elevasi SFL nih ya. Struktur nih. Struktur itu ingat, itu yang tadi. Komponen struktur hanya ada 3. Yaitu ini. Balok, pelat, sama kolom ya. Itu komponen struktur. Nah, kan tadi kita nginjek ke keramik kan. Keramik itu kan FFL. Nah, FFL itu bukan struktur kan. Karena struktur cuma ada 3 ini. Balok, pelat, sama kolom gitu. Dinding juga bukan struktur by the way. Nah, makanya elevasi si SFL itu pasti lebih kecil dari si FFL. Misalkan FFL-nya adalah 4 gitu ya, 4,00. Ini satuannya meter nih kalau ngasih elevasi. Nah, elevasi strukturnya SFL itu kurang dari 4, kira-kira 3,95 lah. Lebih kecil 5 cm umumnya. Jadi ada selisih antara elevasi keramik sama si pelat lantai. Dikasih sekitar 5 cm gitu ya. Oke? Oke Pak. Aman, Rizky?
Sama itu Kak, berarti Ya. ngukur dari 0,00-nya itu dari bawah banget kan ya Pak? Gimana Pak? Oh, eh bentar. Jadi kalau buat ngukur 0,00 itu kan ketika kita apa tuh namanya? Masuk pintu rumah orang gitu kan. Masuk pintu rumah orang itu adalah elevasi 0,00. Plus minus 0,00 itu adanya di sini nih, di rumah. Misalkan tadi rumah yang ini. Nah, misalkan rumah yang ini, pintu pertamanya kan adanya di sini kan, pintu utama ya, jangan pintu masuk ke rumah, pintu masuk kamar. Ini kan contohnya masuk kamar nih. Pintu pertama kali masuk tuh 0,00 di sini nih, 0,00. Terus kalau misalkan ada toilet berarti minus 0,05. Nah, yang kita ukur itu pasti adalah elevasi FFL kan, elevasi keramik gitu. Kecuali rumahnya memang terbuat dari itu, apa namanya, dari plat lantai beton. Itu ada juga kok. Ntar teman bisa cari rumah yang apa namanya, yang lantainya masih belum dari keramik. Itu berarti nanti FFL-nya masih 0 juga, cuma SFL-nya beda. Nah, tapi kalau buat di rumah teman-teman masing-masing nih ya, itu pertama kali masuk itu 0,00. Nah, itu kan keramik kan nginjaknya. Nah, SFL-nya kira-kira aja, kira-kira 0,005 lah, kira-kira gitu ya. Jadi nggak usah dikopek gitu. Tapi kira-kira penentuan 0,00 dari situ tuh, nggak usah dikopek keramiknya ya. Kira-kira aja lah minus 0,005 si struktur ini. Tapi pertama kali 0,00 itu ada di depan pintu utama ya, gerbang utama. Itu 0. Jadi jangan nyebut kalau teras itu 0 ya, guys. Oke? Aman? Oke Pak, makasih Pak. Aman-aman. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Eh, siapa nih? kalau Delvin Pak, kalau Oh, semisalnya oke. kolomnya itu nggak terlihat, ntar pas di rumah tidak sehat itu cara kita tahu kolomnya di mana dan cara ngitung jarak antar kolomnya gimana Pak? Pertanyaan bagus nih ya. Nih, pertanyaan bagus sekali nih. Jadi teman-teman, nih tolong didengarkan nih ya. Umumnya kalau di rumah-rumah seperti ini nih, rumah satu lantai nih, nanti dapatnya kayak yang sukron ukur ini nih. Dia contohnya misalkan ngukur nih ya, dia sama sekali kagak nemuin nih di mana si kolomnya nih. Nih kan dia nggak kagak tandain kan mana yang ada tiangnya nih. Kecuali yang diukur sama si siapa nih, si Danis nih. Nah, ini Danis lihat ya. Nah, si Danis nih waktu itu nemuin kolom nih kayak gini kan. Kolomnya bentuknya indah begini nih, bulat gitu kan. Nah, dia tandain di sini nih. Nah, dia ketemu nih, kebetulan kan. Ini ketemu, terus di depan juga ada nih, di nomor 1 ini juga ada nih. Di sini ada, di depan dia nemu, sini juga ada. Tapi di dalam pasti dia kagak nemu nih, kayak ini. Nah, teman-teman nanti bakalan apa namanya, kemungkinan besar tuh hasil surveinya pasti kayak gini. Kolomnya cuma di depan doang. Bahkan, nih cerita dikit ya, waktu itu survei ke Cianjur, itu kan bangunannya, apa namanya, banyak yang hancur kan, banyak yang dindingnya roboh gitu. Nah, pas dilihat tuh banyak yang kolomnya tuh nggak ada. Nah, kalau di mata kuliah ini, kita kan kagak bisa tahu kan di mana posisinya, kolom itu pastinya di mana. Sebenarnya kalau di lab struktur ada alatnya, tapi nggak usah lah. Nah, kita gini nih, kolom itu kita nggak bisa ngusulin dia posisinya di mana. Jadi, pas pertama kali kita survei, kayak gini nih, bangunan as-built drawing ya, bangunan yang kita survei, itu kita udah asumsiin tuh kolom-kolomnya adanya di mana aja. Kita udah nentuin si kolom-kolomnya. Nah, nanti pas di bangunan usulan rumah sehat itu samain tuh kolomnya. Jangan dibongkar gitu ya. Jangan ditambahin kecuali dia nambah dinding. Maksudnya gini nih, lihat nih ya. Nih, maksudnya adalah misalkan nih adalah hasil surveinya si Huda nih ya. Waktu itu dia survei kayak gini, berarti kan saya tambahin kolom di sini kan. Ini saya asumsi ini. Taruhnya di sini nih. Jadi karena karena kita nggak bisa ngebobok, kita kan nggak tahu kan di mana kolomnya. Nah, ini kita tandain misalkan di sini, terus di sini nih ya, tandain juga. Dia tuh ada di sudut-sudut biasanya nih teman-teman ya. Silakan langsung tambahin aja di sudut-sudut. Kita bisa asumsi kayak gini. Kecuali nanti pas di kelas saya, itu nanti saya keliling ke tiap kelompok terus saya tandain kolomnya biar teman-teman lebih ngerti cara nandain kolom itu kayak gimana. Misalkan nih ya, kita asumsi di sini nih. Kita kan nggak bisa bobok, kita tambahin aja nih. Oke? Kita asumsi ada di tiap-tiap sudut nih ya. Tiap sudut dan kolom ini kalau di bangunan satu lantai biasanya jaraknya 3 meter. Dia disebutnya kolom praktis tuh. Buat megangin si dindingnya. Bayangin nih, misalkan nih dindingnya panjang banget nih, 6 meter gitu kan. Terus tiba-tiba ada banyak orang nyender di sini nih.
Nah, dia tuh kalau kena gaya yang besar, dia bisa jadi roboh. Makanya di sini bisa jadi ada kolom lagi di sini nih. Per jarak 3 meter. Ini tambahin di sini 3 meter lah ya. Common practice-nya 3 meter lah. Ini tambahin 3 meter, terus tambahin lagi 3 meter di sini nih. Ini dari awal memang udah langsung nentuin aja nih, Vin ya. Dan teman-teman semua nih ya. Nah, ini tambahin juga nih 3 meter, tambahin aja nih ya. Ini saya nggak tulis 3.000 karena lama. Nah, ini tambahin 3 meter. Jadi di awal kita emang udah nandain nih 3 meter gitu ya. Misalkan nih kurang juga nih, ternyata nih bentangnya 5 meter gitu ya. Nah, berarti tambahin 1 nih di sini. Ini dari awal emang udah di ini, udah kita asumsiin. Hasil surveinya langsung kita asumsiin kolomnya di sini gitu ya. Nah, ini juga tambahin lagi kalau misalkan dia kurang dari 3 meter gitu. Tapi kalau kira-kira 3,2, 3,5 itu biasanya nggak apa-apa sih. Nah, tapi kalau mau aman, tambahin aja di tengahnya. Nah, misalkan nih ya, pas kita nambahin usulan rumah sehat gitu ya, kita mau nambah ruangan. Misalkan ada ini nih, kamar yang di sampingnya itu persis dengan toilet. Bukan kamar deng, dapur sih biasanya. Dapur dengan toilet gitu ya. Ini kan samping-sampingan gitu. Nah, itu kalau nggak salah menurut teori itu harus dipindah gitu. Nah, karena kan orang kita udah hasil masak gitu kan, masa kena aroma yang tidak sedap gitu. Nah, itu kan secara teori kalau nggak salah itu ngaruh deh. Kita coba dibaca lagi ya. Nah, itu kalau nggak salah harus dipindah. Misalkan kita pindah nih, dapurnya ke sini. Berarti kan nanti kamarnya juga pindah kan. Kita bakal atur layout-nya gitu. Nah, misalkan pas kita ngatur layout-nya, ternyata kita perlu nambahin ruangan di mana nih? Misalkan tambahin di sini gitu kan. Perlu nambah dinding. Ini contoh aja nih ya, nambah dinding. Kalau nambah dinding kan berarti jadi ada sudut kan di sini. Nah, ketika nanti relayouting, kita layout ulang, nah ntar dia bakalan nambah kolom di sini nih. Nah, jadi di situ Vin. Dia nambah kolomnya ketika nanti pas diusulan, ketika nambah dinding, itu baru tambahin. Tapi kalau pas awal survei, itu nggak usah. Kita asumsi aja nih, kayak gini, asumsi di sini gitu ya. Per 3 meter atau di tiap sudut. Gitu. Paham? Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa? Apakah ini dari kelas kamu? Kim Dasting juga? Iya, Pak. Saya Keisha Zihan. Oh iya, oke. Gimana? Saya ingin bertanya soal elevasi. Ya, Kalau dari tadi yang Bapak contohkan tanah dengan keramik, itu kan ya. elevasinya tanahnya rata ya kan ya, Pak? Ah, Kalau semisal miring gimana ya, Pak? pertanyaan bagus nih. Nulisnya gimana? Oke, pertanyaan bagus nih ya. Ini biasanya ada kalau di depan nih ya, kalau ada di teras nih. Misalkan di awal tuh dia ada kemiringan nih. Ini waktu itu kelompoknya Alika dia sempat ada miring sih. Jadi dia nandainnya kayak gini nih. Misalkan nih ya, di area depan di sini nih, ternyata dia miring ya di terasnya nih. Nah, misalkan di sini elevasinya, mana ya? Misalkan di sini 0,00 nih. Ini kan pas masuk kan 0,00. Terus di luarnya ini adalah misalkan kita bikin ekstrim banget lah, ini minus 0,5 gitu kan. Ternyata dia miring nih, entah kenapa misalkan anaknya suka main itu kan perosotan gitu, dia bikinnya miring nih. Contohnya ya, ini contoh aja nih. Terus di sini ada elevasi let's say minus 0,1 gitu. Ini contohnya miring maksudnya ya teman-teman ya, bukan berarti ini tanah. Nah, ini misalkan miring kayak yang Keisha bilang barusan. Nah, kalau miring itu dia gini cara nandainnya nih. Kasih tanda seperti ini nih, dia bentuknya segitiga. Yang artinya di yang bawah ini, dia tuh elevasinya yang rendah. Yang atas tuh elevasinya yang lebih tinggi. Ini ada contoh lain juga nih. Misalkan kita masuk ke, kebuka. Sebentar. Kita masuk ke denah rumah nih ya. Biasanya ada nih. Agak rekam pula nih ya. Kita lihat. Biasa ada nih. Biasanya dia, apa tuh? Ini nih contoh nih. Bagus banget nih. Ini ya. Ini contohnya di bawah carport ini dia tuh ada kemiringan nih. Nah, dia kasih tanda kayak gini. Artinya dia ada rem tuh, RAMP. RAMP itu apa namanya? Kemiringan itulah. Yang miring tadi dibilang itu tuh. Nah, ini cara ngasih taunya kayak gini nih. Oke, ini cara nandainnya kayak gini. Oh iya, sambil ngingetin juga selain saya jelasin yang kemiringan ini,
ada juga ini nih teman-teman ya. Ini ilmu yang super penting lagi nih. Nih, jadi elevasi itu harus ditandain pakai satu garis kotak penuh. Maksudnya gini nih. Ntar, balik ke PPT. Contoh di mana nih ya yang dinanya? Nah, ini nih. Nah, misalkan di sini nih. Ini udah dicontohkan dengan sangat bagus nih. Jadi di sini misalkan ada elevasi yang lebih rendah nih ya. Elevasi yang ini misalkan minus 0,1 nih di sini ya. Dia contoh tulis tuh kan. L minus 0,1 tuh. Ini si Sukron waktu itu nandahin. Nah, 0,1 dia kasih garis 1 di sini nih. Ini tentang elevasi penting banget nih. Ini kasih elevasi, kasih garis kayak gini. Nah, kita harus nandain si 0,1 itu dia seluas apa. Itu penting banget nih ya. Jadi jangan cuma nandain EL-nya berapa, tapi harus kasih tahu juga 0,1 itu seluas apa sih. Misalkan saya pengen nandain 0,1 itu cuma turunnya segini doang gitu ya. Berarti harus selalu ada garis kotak yang nandain kalau 0,1 itu segitu. Nah, ini penting nih. Misalkan nih ya, contoh nih. Contohnya nih, ini kan luaran 0,1. Terus kamar tidurnya misalkan dia bikinnya tinggi nih, misalkan bikin 0,2 gitu ya. Nah, 0,2 ini seluas apa? Berarti kan harus kita tandain kotak gitu kan. Kotak kayak gini nih. Nah, ini penting banget. Nah, kita harus tandain seluas kotak ini. Kadang orang lupa, dia cuma tulis doang nih. Cuma tulis EL plus 0,2. Tapi dia kagak ngasih border 0,2 tuh semana gitu. Nah, ini penting nih, ini reminder. Selain tadi ngingetin tentang garis ini, saya jelasin juga tentang itu tadi. Tentang batas elevasi, itu penting. Oke, aman, Keisha? Maaf Pak, saya masih nggak paham kalau buat nulis elevasinya tuh berarti minus berapa ya Pak? Apa yang tertinggi atau yang terendah? Makasih Pak. Biasanya ditulis dua-duanya sih. Misalkan di yang atas ini berapa, di yang bawah berapa. Dia ditulis dua harus. Soalnya buat nandain kemiringannya kan. Misalkan nih minus 0,2, bawahnya ternyata minus 0,6. Supaya orang bisa ngukur, oh kemiringannya ternyata, nah itu kan bisa diukur kan. Dari 0,2 ke 0,6 dengan jarak berapa nih. Dia kasih jarak. Berarti harus dikasih dua ya. Atasnya 0,2, bawahnya 0,6. Harus ada dua elevasi selalu kalau di kemiringan gitu. Cuma ini dia kagak nulis nih. Kayaknya asumsinya tuh jalan deh. Cuma dia ini ada nih. Nah ini nih. Jalan minus 0,6. Bener juga tuh. Tebakan saya kan 0,6 nih. 0,6 tuh yang bawah, 0,2 yang atas. Jadi harus ditulis kalau dia miring ya. Jadi harus tulis atas sama bawahnya berapa. Oke? Kebayang? Kebayang Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oh, gawat nih WhatsApp kebuka. Ada yang mau tanya? Pak, mau nanya tadi bedanya SFL sama FFL tuh apa ya? Masih belum ngerti. Ini nanya siapa? Fadli, Pak. Oh, SFL itu adalah elevasi arsitektur. Biasanya kita ngukur di keramik gitu ya. Keramik yang kita injak adalah elevasi FFL, elevasi arsitektur. Floor finish level. Nah, kalau SFL itu elevasi struktur. Itu elevasi plat betonnya. Nah, kita kan kalau di rumah pasti semuanya keramik semua kan. Nah, itu elevasi FFL. Nah, kita kan nggak tahu betonnya berapa kan. SFL-nya kita nggak tahu nih di rumah kita. Nah, kita asumsiin biasanya lebih rendah 5 cm tuh dari si FFL-nya. Misalkan kita nginjek di elevasi 0,00 tuh keramiknya. Nah, kita asumsi plat betonnya itu ada di 0,05 gitu. Lebih rendah gitu ya. Kebayang? Bayang, Pak. Oke. Pak, saya mau tanya lagi boleh, Pak? Boleh. Ini. Output ya? Iya, Pak. Ya, kenapa? Barangkali saya kelewat. Tapi untuk Gamkon 1 sendiri itu udah perlu pakai aplikasi gitu apa enggak ya, Pak? Nah, ini bagus nih ya. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi, harusnya kalau di Gamkon 1, itu teman-teman diarahkan untuk menggambar manual ya, teman-teman ya. Menggambar manual nih. Oke. Nah, kalau di sebelah kanan, ini contohnya waktu itu, ini hanya untuk sketsa waktu itu nih. Untuk membantu buat bikin sketsa, waktu itu udah buatkan AutoCAD-nya nih. Tapi yang wajib adalah yang gambar tangan, teman-teman ya. Mana nih contohnya?
Nggak ada sih. Ntar lah. Itu wajibnya gambar tangan teman-teman ya. Nah, kalau untuk apa namanya aplikasi itu hanya untuk misalkan ngebantu sketsa kayak gini nih, itu nggak apa-apa nih ya, yang sebelah kanan. Nah, tapi yang wajibnya itu nanti pakai apa namanya gambar manual, oke? Manual, full. Tapi kalau untuk kayak penugasannya kayak misalnya apa kayak ada pengumpulan gitu, misalnya sketsanya gitu, ada yang pakai APK gitu nggak ya Pak? Apa pasti udah yang manual aja Pak? Kalau ada tugas mingguan atau tugas sketsa biasanya kalau di kelas pakainya itu sih pakai apa namanya? Pakai gambar manual juga ujung-ujungnya. Nah, ini cuma waktu itu Huda coba iseng aja nih buat gambar nih ya. Jadi masih tetap pakai gambar manual nanti kalau ada tugas mingguan pun ya. Semangat teman-teman, bisa. Beli isian rotring yang banyak ya. Semangat guys. Aman-aman Put. Aman Pak, makasih banyak Pak. Oke, ada lagi. Mungkin yang di luar kelas Kim Dasling ada yang mau tanya. Di luar kelas Kim Dasling saya barangkali. Ini rame banget ya dari kelas Kim Dasling. Mana ada yang nobar lagi tadi. Pak, saya mulai dong, Pak. Ya, ini siapa? Adi, Pak. Kelas Kim Dasling. Oh ya, oke. Pak, ini yang tugas pertama itu dikerjain individu atau gimana, Pak? Individu ya? Yang ini ya? Iya. Nah, yang ini dikerjakan individu nih teman-teman ya. Semangat ya, dikerjakan individu. Ini tiap orang mengerjakan, dibikin semua. Ini tidak ada pembagian kelompok, ini masing-masing orang ya. Semangat. Bisa lah nih, kerjanya cepet lah. Bisa. Ya, Nanya Pak, ya. itu yang Siapa? pasangan batas tanah uruk itu ada Fadli lagi Pak. Oh ya, Itu yang pasangan batas sama tanah uruknya itu ada apa jaraknya gitu ya Pak, bukan kayak asal garis itu atau gimana? ada jarak-jarak ya. Kemiringannya bata kalau nggak salah 45 derajat. Terus jarak antar yang kecil itu 2. Terus jarak yang gede 5. Itu kalau nggak salah ya. Tapi ntar bakal dikasih tahu kok sama asistennya. Itu ada standar-standarnya ya teman-teman. Jadi ini harus didiskusin sama asisten nih. Mereka ada kok list itunya, list apa ukurannya. Ada. Kecuali yang ini nih. Ini yang lumayan freestyle. Ini adalah batu belah. Kenapa? Pasangan rapat air juga Pak. Iya ada tuh, ini biasa paling seru nih, bukan paling seru sih. Ini biasa paling lama ngerjainnya nih, pasangan rapat air. Kalau nggak salah 2-2-2 deh kalau nggak salah ya. Ntar coba tanya asistennya tuh. Ada semua. Kecuali yang freestyle ada nih. Yang freestyle itu ya, ini pasir nih. Kalau pasir nih cara ngerjainnya kayak gini nih ya. Lihat pensil saya nih ya, dia tuh harus dijatuhkan secara 90 derajat tuh. Kalau miring nanti dia bakal ada ekor-ekornya nih. Bakal ada ekor-ekornya tuh salah gitu. Pasirnya bukan, kan pasir kita nggak ada ekornya kan. Nah itu pasir tuh harus gitu tuh. Nah itu pasir, biasa orang paling cepet tuh ngerjain pasir ya, tek gitu kan. Kalau pas ujian juga biasa rame tuh, tek gitu tuh. Pas UTS gitu kan, lagi nandain tuh. Wah kenceng banget tuh orang bunyiin gini. Nah terus ada freestyle lagi yang ini nih, batu belah juga ini bebas. Pasangan batu kali ini sebenarnya tinggal batu belah tapi dia diarsir tuh yang celah-celahnya. Ini freestyle juga. Beton tanpa tulangan juga bisa freestyle ya, bisa bebas itu ukurannya. Beton tanpa tulangan tuh cuma titik sama segitiga. Nah, kalau kerikil segitiga doang nih. Kalau beton bertulang itu kalau nggak salah ada deh, yang miring-miringnya tuh ada. Terus permukaan air ini bisa freestyle deh kalau nggak salah. Paling ini kan cuma di garis tengahnya kan ini. Misalkan nih kotaknya 3x4, berarti ini 1,5 cm nih, tengah-tengah. Permukaan air masih bisa lah, masih bisa freestyle. Sisanya ini baru pakai ukuran nih. Kalau nggak salah 2 cm, antara 2 atau 5 cm sih kombinasinya. Kalau yang kecil jaraknya 2, kalau yang gede jaraknya 5. Kalau nggak salah ya. Ntar tunggu asistennya ya. Tapi kalau pengen nyicil yang freestyle ini bisa nih. Kaca nih biasa paling gampang nih, orang paling hobi. Kaca tinggal set gitu kan, gampang banget nih. Terus yang serat kayu juga, nah ini saya lupa nih kalau serat kayu kayaknya freestyle deh kalau nggak salah ya. Serat kayu memanjang juga bisa freestyle. Hubungan baut ada standarnya. Instalasi air bersih bisa nih bisa langsung dikerjain. Instalasi air listrik juga bisa. Air kotor apalagi cuma gitu-gitu doang kan, tinggal bulat-bulat doang. Sambungan las nih juga freestyle nih ya. Nah yang plester, nah ini ada nih salah satu ukurannya nih. Ini ya. Ini contohnya nih. Saya lupa senti atau mili ya.
Kayaknya 2 mili deh, bukan 2 senti, sorry. Yang ini. Ya iyalah ya, kalau 2 senti gede banget. 2 mili, sorry. 2 mili, nah ini terus 5 mili. Kalau nggak salah gitu ya. Oke. Ada lagi matanya. Bagus nih. Berarti nanti kelas yang Kim Dasling aktif nih. Ada yang mau tanya? Iya Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Kak. Jiro. Siapa? Jiro Pak. Ya, kenapa? Tadi kan untuk yang elevasi itu harus ditandain apa garis kotak. Itu boleh lihat contoh yang udah di ini nggak Pak? Saya tadi kurang paham, sorry. Misalkan, sebentar. Bentar, ini mana nih? Nah, gambar di internet aja nih. Misalkan ya, nih. Ini ada tempat cuci dan jemur nih kan, plus 3,25 nih ya. Nah, 3,25 itu kan satu ruangan ini kan, ya nggak? Ruangan ini. Nah, kemungkinan batasnya tuh ada di pintu, ya nggak? Batas pintu tuh dia ada satu garis tuh. Satu garis bahwa 3,25 tuh stop di pintu gitu. Nah, itu harus dikasih garisnya, maksudnya itu. Terus mana lagi nih? Misalkan 3,3. Nah, ini kan kagak jelas nih, lihat nih. 3,3. Kalau lihat bordernya nih ya, semana nih? Ini 3,3. Oh, ini nih. Kayaknya ini nih batasnya nih ya. Ini garis bordernya. Nah, sampai sini dia masih 3,3. 3,3. Nah, lihat nih. Pas di balkon dia ada garisnya nggak? 3,15 nih ya. 3,15. Sini ada garis vertikal nih. Buat nandain kalau, oh itu batas 3,15 tuh cuma sampai situ tuh berhentinya. Apakah di pintu yang dalam atau pintu yang luar gitu. Nah, itu tujuannya itu. Buat nandain tuh. Terus mana lagi nih? Nah, ini kan ada lagi nih, balkon ada garisnya kan ini nih. Ini garis batasnya sampai sini. Terus ini juga sampai sini nih, 3,15. Lain halnya kalau lihat ini deh, di ruang tidur utama, dia di pintunya kagak ada garis kan? Ya nggak? Nah, maksudnya border tuh itu. Terus lihat juga nih, toilet nih, 3,25. Berarti batasnya tuh di sini nih. 3,25 tuh stop di sini. Dia di pintu yang area dalam nih. Jadi dia beda. Harus kasih tahu di area dalam atau area luar. Kalau sini kan mana nih? Semuanya area dalam ya. Ini balkon di dalam nih batasnya. Tempat tukang cuci juga di dalam nih batas garisnya kan. Nah, kalau ruang tidur kan dia kagak ada garis di pintunya. Artinya setelah keluar pintu, dia masih elevasi yang ini 3,3. Coba kalau ke bawah nih. Kalau ke bawah kan kita keluar pintu ada garis kan. Jadi garis tuh kayak garis warning bahwa oh ini kita bakalan jatuh nih 3,3 gitu. Makanya dia kasih garis nih, garis pembatas gitu. Nah, kasih garis pembatas bahwa ini tuh hati-hati nih, dia bakalan beda elevasi gitu. Oke? Terus mana lagi nih? Sebelah kiri juga ada lagi nggak ya? Nih, WC juga dia kasih kotak nih kan. Set nih. Nah, di WC itu 0,05. Dia kurang nih. Ini adalah elevasi FFL ya, teman-teman ya. Elevasi arsitektur. Karena kan ini gambar arsitektur kan. Ini kita kelihatan apa namanya? Meja segala macam. Ini elevasi 0,00 gitu ya. Jadi maksudnya garis batas tuh kayak gitu. Oke? Bayang? Oke Pak, thank you Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Pak, mau konfirmasi lagi dong Pak, itu yang tadi garis bukan. itu Hah? Yang tadi Pak, coba gambar yang tadi Pak, boleh lihat. Oh iya, sabar. Wah, di mana ya? Sabar. Ah, ini. Ya, ini. Nah, berarti itu pintunya dibuka makanya kayak gitu ya Pak? Kalau misalkan garis border apa sih ini namanya? Yang seperempat lingkaran apa sih? Oh, iya kebayang. Nah, ini bagus nih. Ya, ini kan? udah bahas hal detail. Jadi harusnya pintunya benar juga ya. Berarti jari-jari iya, maksudnya itulah. Pokoknya kalau pintu dibuka itu berarti batasnya si ini ya, Pak? Benar. Pas dia dibuka itu batas elevasinya tuh. Cara bacanya kayak gitu, benar. Tapi beda-beda tiap rumah. Ada yang misalkan ya, balkonnya 3,15-nya ternyata di area yang luar nih, area yang pinggir sini. Ini kelihatan nggak pointernya ya? Ada jempol. Iya, nggak apa Pak. Nah, bisa jadi 3,15 itu batasnya ada di luar pintunya nih. Bisa juga ada di dalamnya. Jadi terbeda-beda tiap rumah. Kita coba deh lihat rumah masing-masing pada di area mana tuh batas elevasinya ya. Biasanya apakah yang di dalam atau yang di luar? Kayaknya yang di dalam dah. Biasanya ya.
pas dibukaan pintu dia batas elevasinya ya. Kayaknya gitu sih, bener. Kita tinggal Bukannya disesuaiin aja tuh. pintu itu satu arah ya, Pak? Kenapa? Maksudnya bisa di luar bisa dalam, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Sebentar nih ya. Kita bikin di PPT. Pokoknya ntar coba lihat rumah masing-masing atau pas di rumah surveinya, apakah dia batasnya ada yang di sini, gini, ada yang warna merah, jangan merah dah, yang hijau nih ya. Bisa jadi dia ada yang di hijau atau ada yang di warna biru. Tapi harusnya warnanya hijau sih harusnya ya, batas elevasinya. Nanti coba dicek deh pas di survei atau di rumah masing-masing ya. Batas elevasinya tuh adanya di mana gitu. Biasanya sih warna hijau ya harusnya. Yang tadi kamu bilang benar sih harusnya. Pak, Nanti coba cek kalau deh. misalnya pintunya geser gimana, Pak? Pintu geser. Nah, pintu geser tuh ada ininya nih, ada apa namanya? Ada notasinya lagi tuh. Dia bentuknya tuh cuma kayak apa sih namanya? List-list yang pinggirnya itu sama ada kayak garis di tengah gitu loh. Bentar, mana ya? Bentar, ini. Sebentar. Nah, ini di lantai mana dia bikinnya? Lupa. Bentar. Ini di atas deh. Di atas. Ada nggak ya? Di sini nggak ada, deng. Tapi dia cuma kayak ininya doang nih. Apa namanya? Bentar, ini ada contohnya. Ini. Ini ya. Bentar. Biasa dia kayak apa tuh namanya? Kayak ada pinggiran di samping gini. Terus ada ininya lagi. Nanti di tengah-tengahnya tuh dikasih garis kayak gini nih. Si garis begini, 2. Kurang lebih kayak gitulah. Atau kalau misalkan dia slide-nya di tengah juga bisa lagi Ginta ya. Jadi sebetulnya prinsipnya gini nih. Prinsip entah nanti mau gambar ada kayak pagar-pagaran di luar atau mau gambar ada pintu geser kayak gini, itu prinsipnya ya. Kalau gambar arsitektur, itu teman-teman bisa kira-kira dengan cara, misalkan coba teman-teman lihat tuh dari atas kalau ada pintu geser gitu ya, dari atas dia bentuknya bakalan kayak apa. Nah itu bisa dikira-kira. Kalau dia kira-kira bentuknya kayak gini nih, ada pinggiran pintunya terus ada sliding kayak gini, ya udah bikin aja kayak gini nih, begini. Itu nggak apa-apa. Bentuknya kayak gini kalau nggak salah deh. Nah ini. Itu prinsip enaknya arsitektur bisa dikira-kira, apa namanya, dari atas dia kemungkinan bakalan kayak apa bentuknya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, berarti kalau misalkan Ya. mengukur elevasi itu jarak dari buka pintunya sampai dinding ya, Pak? Apa gimana, Pak? Gampangnya ntar coba lihat ini aja deh. Pas kau buka pintu, coba lihat di bawah. Dia kira-kira ada nggak garis buat pembatas kapan dia turun gitu. Kayak gimana ya? Ada nggak ya contohnya di sini?
Nggak terlalu kelihatan di sini soalnya. Masa mau WC rumah gitu, bentar. Kenapa kita jadi ngeliatin WC ya? Ya udahlah, biasanya tadi ada nih kayak mana nih depan WC, ada nggak nih depan WC? Nah, gini-gini ya, contoh aja nih. Misalkan pintunya adalah si gorden yang ini ya. Berarti kamu gambar garis elevasinya itu ada di luar pintunya gitu. Pokoknya tinggal disesuaikan aja lah. Dia ada di luar atau di dalam pintunya gitu. Ada kelihatan garis kayak gini biasanya kapan dia jatuh gitu ya.